Hmm? Menurutmu jalanin bisnis itu mudah? Jelas mudah dong, kan aku pakai Accurate Online. Selamat datang di Halen Bakery. Saya borong ya. Jualan jadi laris manis dengan analisis penjualan yang super akurat. Mau roti tawar juga dong. Kualitas produk udah pasti terjamin karena info produknya lengkap banget. Masih fresh. Terima kasih, jangan lupa mampir lagi. Rekap penjualan outlet dan e-commerce lebih praktis lewat satu sistem. Semua data tersinkronisasi otomatis. Pantau performa bisnis juga mudah dan bisa sesuai kebutuhan. Gak perlu nunggu lama, lanjut cek keuntungan bisnis yang bikin semangat. Eits, gak cuman itu. Mau akses pakai device apa aja? Kapan aja? Bisa. Bisnis beneran jadi mudah kan? Cari kasir yang mudah, cepat, dan lengkap. Untung ada AA Pos, kasir andalan untuk bisnisku. Atas nama pelanggan. Pelanggan bisa langsung duduk dan nunjuk. Waiter ngangguk. Order bisa langsung diproses dan siap sebelum pelanggan ngantuk. Ada yang lihat HP. Ini masih ada. Cari barang cepet, langsung dapet. Ini juga ya, A. Apapun produknya, bebas pilih varian dan satuannya. Bisa bayar pakai apa? Tunai, kartu, kris, apa aja bisa. Bisnis untung, pelanggan untung. Mau jalan-jalan sambil pantau jualan? Tenang, penjualan, laporan keuangan, pajak, laporan cabang, semuanya terintegrasi ke dalam satu sistem. Apapun bisnismu, F&B, retail, bahkan jasa, semua bisa pakai Accurate POS. Accurate POS, mudah, cepat, dan lengkap. Lembur sampai ngantuk gara-gara invoice numpuk? Pakai ini aja, buat kirim dan rekap invoice beres seketika. Cobain Accurate Online sekarang. Capek dikomplain pelanggan gara-gara sering salah pesanan? Biar Accurate POS aja yang bantuin. Pesanan dari kasir otomatis sampai ke dapur. Dijamin bebas human error. Cobain Accurate POS sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semangat pagi Accurate People, selamat datang di webinar kolaborasi antara Accurate dan juga Pajak.io dengan tema Strategi Kontrol Pajak Manufaktur di Era Cortex dengan Accurate Online. Tapi rasanya nggak afdol nih teman-teman kalau misalkan aku belum pantun supaya Accurate People yang hadir di sini bisa lebih semangat lagi karena hari ini juga kita bertepatan nih dengan hari pertama kita puasa nih. Oke, mungkin kita langsung aja untuk pantun ya. Ngabuburit cari buah pepaya. Di jalan pulang ketemu Bang Yoyo. Selamat siang Accurate People semua. Selamat datang di webinar kolaborasi Accurate dan juga Pajak.io. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka yuk kita kenalan. Perkenalkan saya Vira, MC yang akan memandu pada acara webinar siang hari ini.
Oke, kebetulan untuk webinar kali ini kita khususkan dan juga spesial sekali nih, yaitu di Ramadan Series ya teman-teman. Siaran langsung dari Accurate Head Office, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah bergabung pada webinar kita pada siang hari ini. Marhaban ya Ramadan. Gimana puasa pertamanya nih Accurate People? Pastinya masih semangat dong ya sampai dengan sore hari nanti. Karena webinar kali ini spesial banget nih Accurate People. Karena kita semua yang bergabung di sini gak akan cuma dapat ilmu aja, tapi juga bakal dapat pahala. Nah, webinar Ramadan Series 1 ini kita akan menghadirkan khusus nih untuk membantu pelaku usaha manufaktur supaya memahami bagaimana sih mengelola pajak, biaya produksi, kemudian stok yang lebih rapi dan juga terkontrol, khususnya di era Cortex seperti sekarang ini. Jadi penting banget nih Accurate People supaya bisa standby sampai akhir acara nanti ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya akan menyampaikan beberapa rules yang nantinya akan dibantu ditampilkan dari teman-teman operator kita. Yang pertama, Accurate People bisa gunakan webinar ini sebagai ajang networking dan juga sharing. Kemudian nantinya jika ada yang ingin bertanya nih Accurate People bisa bertanya pada saat sesi Q&A yang mana nantinya bisa langsung dijawab dari pemateri kita pada siang hari ini. Dan yang terakhir, nantinya akan ada link feedback yang bisa teman-teman Accurate People isi ya di akhir acara supaya menjadi bahan evaluasi kita untuk event-event yang selanjutnya, seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai kita coba sapa dan absen terlebih dahulu kali ya. Accurate People ini asalnya dari mana aja? Apakah ada yang dari Jakarta, Bekasi, Surabaya, atau ada yang lebih jauh lagi mungkin di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa? Aku mau coba masuk lagi aja deh nih ke panel discussion yang pertama ya. Nanti boleh dibantu ya, tulis nama, domisili, dan nama usahanya ya. Oke, sebelum kita bicara soal pajak dan juga Cortex nih Accurate People, satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah pajak yang tertib itu dimulai dari data yang tertib, dan data yang tertib itu dimulai dari sistem pencatatan yang benar. Nah, setiap Ramadan ini apalagi kan permintaannya tuh pasti meningkat dan juga membuat beberapa industri usaha tuh harus bekerja lebih cepat lagi dan juga lebih efisien. Dan salah satunya adalah di industri manufaktur. Nah, di perusahaan manufaktur ini tantangan terbesarnya tuh nggak cuma dari menghitung pajak aja nih Accurate People, tapi juga gimana biaya produksi tercatat dengan benar, kemudian stok terkontrol, dan juga setiap proses itu bisa dilacak melalui job costing. Nah, karena hal itu, pada sesi pertama ini kita akan coba bahas nih gimana sih sistem itu dapat membantu mengontrol biaya produksi dan juga mengelola stok, kemudian menyiapkan data keuangan agar siap untuk kebutuhan pajaknya seperti apa. Untuk itu, mari kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Mas Rian Fahmi selaku Product Enablement Consultant Manager Accurate. Oke, selamat siang Mas Rian. Halo, siang Mbak Vira. Oke, masih semangat nih ya puasa pertama hari ini, gimana? Lemes gak? Harus semangat dong, puasa pertama soalnya. Luar biasa, sampai sore nanti ya. Harus kuat. Luar biasa. Oke, Mas Rian, mungkin sebelum masuk ke materi, aku mau coba tanya-tanya terlebih dahulu nih Mas Rian. Kalau di perusahaan manufaktur itu kan biasanya masalah yang paling sering itu terjadi itu ada di biaya produksinya atau di biaya yang tidak terkontrol, yang tidak sesuai dengan lapangan. Menurut Mas Rian itu gimana? Oke, nah mungkin kita boleh langsung share screen aja kali ya Mbak Vira ya. Boleh sekali. Mungkin Ada boleh beberapa dibantu yang dari mau teman kita operator kita. presentasikan kali ya. Boleh. Biar langsung tahu gitu ya Iya, detailnya seperti apa. Ya, betul sekali Mbak Vira. Oke, boleh kita langsung mulai? Boleh sekali. boleh Silakan sekali Mas ya. Rian, dipersilakan. Iya. Oke, halo selamat pagi Accurate People. Tak kenal maka tak sayang ya Mbak Vira. Jadi perkenalkan, nama saya Rian Fahmi. Kebetulan di sini saya sebagai Product Enablement Consultant di Accurate Indonesia. Jadi pada kesempatan siang kali ini kita akan sharing mengenai strategi kontrol pajak manufaktur di era Cortex dengan Accurate Online ya. Oke, mungkin kita coba next ya. Oke, nah kita akan bahas terlebih dahulu dari permasalahan umum yang memang sering dihadapi oleh beberapa perusahaan manufaktur ya. Di antaranya adalah di sini mungkin saya buat klasifikasi menjadi 3. Di antaranya adalah tidak ada kontrol atas job costing,
Yang dimana untuk yang manufaktur sendiri pasti merupakan perusahaan produksi. Artinya adalah mengolah dari bahan baku menjadi produk jadi. Kebayang banget nih kalau misalnya memang nanti kita tidak ada kegiatan produksi ataupun tidak dikontrol. Tentu akan menimbulkan dua masalah. Yang pertama adalah masalah dan juga dampaknya gitu ya. Nah sebenarnya apa aja sih masalah yang memang akan timbul ketika memang tidak ada kontrol atas job costing. Yang pertama adalah kita nggak tahu atas biaya proyek atau batch yang terjadi gitu ya. Artinya adalah nanti di sini kita akan menghitung terkait dengan berapa sih biaya produksi yang akan nanti kita hitung gitu ya. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa nih bandingin antara estimasi versus realisasi gitu ya. Pasti yang namanya perusahaan manufaktur itu akan mengestimasikan akan berapa banyak sih memproduksi dalam satu kuartal, satu bulan, atau mungkin satu tahun gitu ya. Sehingga nanti ketika memang sudah diproduksi, kita bisa tahu juga nih realisasinya itu seberapa banyak gitu ya. Kemudian kita juga nggak tahu nih nantinya produk mana sih yang memang untung atau rugi gitu ya. Karena memang tidak adanya kontrol atas kegiatan produksi job posting atau pekerjaan pesanan gitu ya. Nah, itu dari masalah yang timbul. Kemudian dampaknya apa sih sebenarnya? Sebenarnya di sini dampaknya adalah produksi itu berasa jalan terus gitu ya. Artinya adalah jalan terus tapi tidak ada suatu kontrol yang memang menentukan bahwa kapan sih kita akan produksi, berapa banyak sih unit yang akan dihasilkan gitu ya. Kemudian kita juga nggak tahu berapa sih profit yang memang dihasilkan dalam satu produk gitu ya. Kemudian ada lagi banyak kebocoran biaya. Nah, mungkin ini juga ada kendala terkait dengan ketika teman-teman ataupun dari Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan Zoom siang kali ini yang masih melakukan pembukuannya secara manual. Tentunya adalah ada biaya yang memang ini pasti bocor, artinya adalah tidak dikontrol gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini ada harga pokok penjualan yang dihitung secara manual gitu ya. Tadi kita udah singgung nih, pasti dari beberapa teman-teman ataupun Bapak dan Ibu yang hadir di sini masih ada yang melakukan pembukuannya secara manual gitu ya. Tentunya adalah nanti ini akan mengkhawatirkan karena perhitungan bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead itu masih dilakukan secara manual ataupun Excel. Artinya nanti satu sama lain tidak saling terkoneksi ataupun tidak saling terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah rawan salah hitung atau human error ya. Nah, pasti yang namanya kita melakukan pembukuan secara manual tentunya akan menimbulkan masalah, yaitu adalah bisa jadi salah perhitungan ataupun misalnya mungkin salah pencatatan gitu ya, yang tidak mengindahkan bahwa human error itu pasti terjadi gitu ya. Kemudian tidak real time. Kebayang banget kalau misalnya kita melakukan pembukuannya secara manual gitu ya. Jadi ketika misalnya atasan kita minta data ataupun misalnya minta laporan gitu ya, datanya nggak ada gitu kan, apa yang mau disajikan gitu kan. Artinya harus menunggu dan itu pasti akan membuang banyak waktu gitu ya. Nah, itu dari masalah yang timbul. Nah, kemudian dampaknya apa sih? Sebenarnya dampaknya adalah nanti marginnya tidak akurat. Ketika margin atau keuntungan itu tidak akurat, tentunya harga jual itu pasti juga akan salah gitu ya. Jadi ketika misalnya memang nanti kita menentukan harga di awal salah, pasti nanti akan seterusnya juga akan menjadi salah. Sehingga ketika margin salah, tentunya laporan keuangan juga akan menjadi bias ataupun salah juga. Tentu akan berakibat pada laporan pajak yang memang nantinya juga akan salah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah di sini ada produksi tidak terintegrasi dengan pembelian dan penjualan gitu ya. Nah, tentu di sini ada permasalahannya adalah pembelian bahan baku yang memang tidak otomatis sehingga ini tidak masuk ke perhitungan atas biaya produksi. Nah, nanti dampaknya apa? Yaitu adalah stoknya akan biasanya menjadi selisih gitu ya. Karena memang tadi pencatatan antara manual dengan sistem itu tidak bisa dilakukan sehingga pastinya nanti stok akan menjadi selisih dan juga HPP tidak update ya, seperti itu. Itu merupakan 3 masalah biasanya yang memang sering dihadapi oleh perusahaan manufaktur ya, diantaranya seperti itu. Oke, mungkin kita coba next lagi ya. Nah, jadi di sini Accurate Online hadir untuk membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk menjalankan bisnis menjadi lebih mudah. Kenapa sih harus Accurate Online gitu ya? Mungkin saya akan bahas sedikit ya. Jadi di sini kita bukan hanya berbicara seputar aplikasi ataupun pembukuan secara digital, tapi di sini pun juga kita akan bahas mengenai beberapa strategi yang memang kita bisa lakukan gitu ya. Jadi strategi pertama, ini kita berbicara mengenai kontrol dari hulu. Pembelian sampai dengan ke bahan baku.
Jadi pastikan pada saat kita sudah PKP, artinya adalah pengusaha kena pajak gitu ya, pasti setiap transaksi itu akan dikenakan pajak ya. Kita harus mencocokkan faktur pajak itu apakah valid atau tidak. Kemudian kita juga bisa mencocokkan dengan nomor PO, purchase order, dan juga penerimaan barang. Karena memang ini penting tentunya. Jadi kita memastikan dari barang yang dipesan, kemudian diterima sesuai atau tidak gitu ya, sampai dengan nanti informasi perpajakannya ini sesuai atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan pembelian tanpa pajak, ya, artinya masuk ke dalam produksi. Tentunya ini akan berdampak ke dalam HPP. Yang dimana kan bahan baku itu kan sama dengan komponen utama HPP. Jika di awal kita nantinya salah menginputkan nominal, pasti akan berdampak juga pada HPP yang salah. Artinya harga pokok produksi yang salah. Sehingga ketika HPP salah, laba juga salah, dan juga pajak pun juga akan salah gitu kan. Jadi memang ini berkesinambungan dari awal sampai dengan akhir gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin kita coba next. Oke. Nah, ini strategi kedua, yaitu adalah job costing dan juga biaya produksi terkontrol ya. Jadi kenapa sih sebenarnya job costing itu penting gitu ya, atau misalnya pekerjaan pesanan itu penting gitu ya. Karena di sini kita itu bukan hanya menghitung atas komponen biaya utama yaitu adalah bahan baku. Tapi di sini pun juga kita akan menghitung atas biaya overhead, tenaga kerja, ataupun biaya-biaya lain yang memang mendukung atas kegiatan proses produksi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nanti kita hanya memasukkan komponen satu, yaitu adalah hanya bahan baku, tentunya adalah pasti yang namanya kegiatan produksi itu membutuhkan biaya-biaya lainnya. Tentunya adalah nanti ini mengakibatkan HPP yang memang tidak real dan juga akan mengakibatkan yang namanya selisih. Tadi untuk menentukan harga pokok produksi itu kan kita harus melihat daripada unsur ataupun elemen yang memang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nanti dilakukan hanya satu komponen saja, tentunya adalah harganya itu pasti tidak sesuai. Karena ada beberapa komponen biaya yang dimasukkan, diantaranya selain bahan baku, ada biaya tenaga kerja, biaya per head, dan juga lain-lain seperti itu. Nah, kebayang juga kalau misalnya kita perusahaan manufaktur, tapi kita nggak ada kegiatan proses pekerjaan pesanan. Nantinya adalah satu, kita nggak bisa nih untuk menentukan yang namanya harga jual. Karena dengan kita menentukan harga jual, kita harus tahu dulu harga produksi atau harga per barang itu kisaran berapa sih sebenarnya. Jadi jangan sampai salah kita menentukan harga jual, atau jangan sampai nantinya kita justru menjual di bawah harga produksi gitu ya. Yang ada nantinya perusahaan yang harusnya kita mendapatkan profit atau laba, justru malah mendapatkan rugi. Gitu ya, seperti itu. Kemudian margin tidak akurat tentunya ya kan, dan terakhir adalah pajak laba menjadi misleading, artinya adalah pajaknya tidak sesuai gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga ada korelasinya, sebenarnya apa sih hubungan HPP dengan pajak gitu ya. Jadi ketika harga pokok penjualan ini tinggi, tentu di sini akan mengurangi yang namanya nilai laba atau keuntungan. Yang dimana nantinya pasti pajak pun juga akan turun, ya kan? Karena kalau misalnya keuntungan udah pasti turun, pajak pun juga akan turun, ya kan? Tapi ketika misalnya HPP atau harga pokok itu rendah, laba akan naik, artinya keuntungan akan naik dan kemudian pajak pun juga akan naik, ya. Jadi harus real dan bukan asumsi. Artinya adalah perhitungan daripada HPP ini harus sesuai, gitu ya. Jadi sekecil apapun itu pasti akan berdampak ke yang namanya laporan. Jadi makanya pada saat kita melakukan perhitungan ataupun kegiatan proses produksi, pastikan semua komponennya sudah tercatat, dan kemudian juga kita juga harus memperhatikan ya biaya-biaya itu harus terkontrol gitu. Kemudian strategi ketiga, tentunya tadi kita sudah bahas ya mengenai pencatatan dan juga kontrol mengenai proses pekerjaan gitu ya. Nah, tentunya juga di sini kita juga harus ada yang namanya integrasi dengan sistem. Selain memang saat ini kita sudah memasuki yang namanya era digitalisasi gitu ya, hal ini pun nantinya akan memudahkan kita selaku user untuk memahami terkait dengan alur pencatatan, misalnya dari transaksi pembelian, penjualan, sampai dengan bahkan ada kegiatan proses produksi, itu harus dicatat secara sistematis. Supaya apa? Supaya nantinya di sini data transaksi itu bisa langsung sinkron satu sama lain. Kebayang banget kalau misalnya memang kita melakukan pembukuannya secara manual.
gitu ya. Jadi misalnya mungkin kita harus catat misalnya dari transaksi uang keluar, barang masuk dan lain-lain gitu kan. Itu kan repot banget ya kalau misalnya memang kita masih manual gitu ya. Artinya tidak ada sinkronisasi ataupun integrasi dari beberapa elemen yang menjadikan satu sehingga akan menjadikan laporan pada akhirnya. Kemudian minim human error tadi. Kebayang banget kalau misalnya memang kita melakukan pembukuan yang manual gitu ya, pasti yang namanya kesalahan itu sering terjadi. Yang namanya manusia memang tidak luput dari salah gitu kan. Tapi pada akhirnya adalah dengan kita menggunakan sistem, tentunya ini akan meminimalisir yang namanya kesalahan atas pencatatan. Selanjutnya adalah pajak keluaran dan masukan ini pastinya lebih tertata. Karena pada saat kita melakukan transaksi, misalnya transaksi pembelian, tentu itu akan mendapat yang namanya pajak masukan. Tetapi ketika kita melakukan transaksi penjualan, itu akan timbul yang namanya pajak keluaran. Yang dimana nanti di akhir ini kita harus mengetahui berapa sih pajak masukannya, apakah lebih besar atau lebih kecil. Ketika misalnya lebih besar kan akan timbul yang namanya lebih bayar, tapi kalau misalnya transaksi pajak masukannya lebih kecil, justru itu kurang bayar, seperti itu. Jadi nanti kita perlu melakukan yang namanya rekonsiliasi pajak pada akhir periode untuk menentukan apakah kita kurang atau lebih bayar gitu ya, seperti itu. Kemudian ada selanjutnya adalah kita lebih siap ketika ada pemeriksaan. Nah, apalagi nih di sini teman-teman ataupun Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini, kita sudah memasuki yang namanya era lapor SPT ya gitu kan. Pasti tentu akan ada yang namanya audit ataupun pemeriksaan gitu ya atas laporan keuangan. Jadi jangan sampai salah pada saat nanti kita mau lapor pajak, data yang disajikan itu salah ataupun misalnya mungkin tidak sesuai gitu ya. Dengan kita melakukan pembukuan secara otomatis, tentunya adalah hal ini akan memudahkan kita dengan kita lebih siap, artinya juga pencatatannya sudah lebih rapi. Ketika ada audit ataupun pemeriksaan, kita jauh lebih siap gitu ya. Karena memang kita juga bisa menelusuri ketika misalnya memang ada pencatatan yang memang tidak oke, itu kita bisa telusuri karena memang kita sudah menggunakan sistem. Oke. Jadi di sini Accurate sebagai control system yang dimana nantinya bisa membantu pembelian yang secara terkontrol, artinya sistematis, kemudian produksi juga bisa terstruktur, stok secara real time dan juga laporan keuangan ataupun HPP-nya bisa dilihat secara detail. Jadi kalau misalnya memang kita lihat juga di sini ada flow sistem manufaktur di Accurate, tapi ini nanti bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Misalnya dari pembelian, penerimaan, kemudian nanti kita melakukan produksi sampai dengan produk jadi, kita bisa melakukan penjualan sampai dengan nanti pada akhirnya adalah kita bisa mengetahui pajaknya berapa sih sebenarnya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Mbak Vira. Oke, thank you Karian atas pemaparannya. Dan katanya Karian juga mau sekalian ada demo ya? Itu mau di sini kah atau nanti pas di sesi Q&A? Oke, kemungkinan ini langsung demo ya. Jadi kan kita sudah membahas mengenai sebenarnya produksi di Accurate itu seperti apa sih gitu kan, dari bahan baku yang misalnya berupa bahan baku menjadi produk jadi gitu ya. Jadi mungkin kita akan coba simulasi seberapa efektif sih sebenarnya sampai dengan nanti kita bisa mengetahui HPP per masing-masing unit barang gitu ya Mbak Vira ya. Oke. Mungkin boleh langsung ditampilkan saja di share screen. Oke, boleh langsung share screen ya. Oke. Ya, mungkin sudah tampil ya? Coba kita cek. Yap, sudah tampil Sudah Mas Rian. tampil ya? Aman. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah buatkan satu data usaha, namanya adalah PT Sentra Industri Nusantara. Ya sudah namanya manufaktur banget ya Mbak Vira. Oke, jadi di sini nantinya saya akan coba untuk mensimulasikan gitu ya dari bahan baku sampai dengan nanti kita bisa melihat berapa sih harga pokok produksi yang dihasilkan gitu ya untuk mengetahui satu produk jadi gitu ya. Nah yang pertama adalah tentunya kita bisa mencatat terlebih dahulu di menu persediaan barang dan jasa. Jadi di sini saya sudah buatkan. Jadi kita buatkan ada yang namanya produk jadi dan juga kita pisahkan juga ada yang namanya bahan baku. Ya. Jadi untuk yang produk jadi di sini ada kitchen set custom dan juga ada meja kantor. Kemudian kalau untuk yang bahan bakunya di sini ada hardware,
cat ataupun cairan, dan juga bahan baku utama. Tentunya adalah hal ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan ya Bapak dan Ibu, bahwa semua produk ataupun semua persediaan yang memang terjadi itu bisa dicatat di Accurate Online gitu ya, baik bahan baku ataupun produk jadinya gitu ya. Dan saya akan mencoba perlihatkan di sini meja kantor, kalau kita lihat stoknya masih kosong gitu ya. Dan kalaupun misalnya kita cek di stok, di sini belum ada yang namanya kuantitas ataupun nilai daripada HPP per barang gitu ya. Dan salah satu pada kesempatan siang kali ini adalah kita akan sharing ya. Nanti untuk mengetahui HPP untuk per masing-masing produk itu kita bisa lihat secara detail. Nah, jadi caranya adalah yang pertama, kalau untuk di Accurate itu kita ada yang namanya fitur pekerjaan pesanan, penambahan bahan baku, dan juga penyelesaian pesanan. Atau mungkin kita sebutnya adalah job costing. Atau bahasa Indonesia adalah pekerjaan pesanan gitu ya. Artinya kita mengolah dari bahan baku menjadi produk jadi gitu ya. Tapi sebelum nanti kita coba masuk ke transaksi di sini, tentunya adalah kita perlu bikin yang namanya satu akun penampung. Kenapa kita bikin satu akun penampung? Karena pada saat terjadinya proses produksi di sini sudah mengakui yang namanya barang berkurang, dan juga akan terbentuk yang namanya jurnal secara otomatis. Jadi saya akan coba buatkan salah satu akunnya dulu. Namanya adalah persediaan dalam proses ya. Persediaan dalam proses. Oke. Oke, kalau misalnya memang sudah, kita bisa simpan. Nah, fungsinya adalah nanti itu akan menampung daripada kegiatan-kegiatan. Nantinya kita boleh masuk ke menu persediaan, kemudian kita masuk ke dalam pekerjaan pesanan. Nah, di pekerjaan pesanan di sini, bahan baku dan juga biaya-biaya yang terlibat di dalam kegiatan produksi itu dimasukkan. Supaya apa? Pada akhirnya adalah nanti kita bisa mengetahui akumulasi nilai HPP dari per barang itu berapa. Ya. Misalnya kita akan coba mulai produksi di Januari ya, di tanggal 13. Kemudian untuk bahan bakunya boleh kita tentukan. Misalnya bahan baku utamanya kita mau masukkan berapa banyak. Jadi nanti di sini di pekerjaan pesanan itu bahan baku yang memang kita butuhkan selama kegiatan produksi boleh dimasukkan. Misalnya 5 lembar atau 5 meter ya. Kemudian nanti kita boleh masukkan cat ataupun cairan. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian juga di sini boleh kita masukkan ada namanya hardware ya. Jadi semua bahan baku yang memang terlibat dalam kegiatan proses produksi boleh dimasukkan. Kemudian kalau misalnya memang sekiranya ada biaya yang terlibat gitu ya. Karena tadi komponen utama daripada menentukan HPP adalah bukan hanya bahan baku, tapi tentunya adalah ada biaya seperti biaya overhead ataupun biaya tenaga kerja langsung. Kalaupun misalnya memang ada, itu boleh kita masukkan supaya nanti menjadi HPP total gitu ya. Misalnya di sini kita bisa isikan ada namanya biaya gaji dan upah. Boleh. Jadi nanti di sini yang akan menjadi cikal bakal daripada penentuan HPP. Nah, nanti boleh kita tentukan berapa jumlahnya. Misalnya adalah 150.000. Jadi untuk biayanya boleh kita masukkan. Semua biaya yang terlibat boleh dimasukkan. Dan pada tab info lainnya, nah tadi kenapa saya bilang bahwa kita perlu yang namanya satu akun penampung, karena di sini kita diminta untuk mengisikan yang namanya akun pekerjaan. Karena pada saat nanti kita simpan di pekerjaan pesanan itu sudah terbentuk yang namanya jurnal. Jadi ketika Bapak dan Ibu nantinya sudah menyimpan, tentu di sini akan ada korelasinya. Satu, yang pertama adalah stok akan berkurang, yang kedua adalah jurnal akan kebentuk. Jadi kita boleh coba cek untuk memastikan bahwa di sini ada tab lain-lain dan juga ada rincian jurnal. Nah, ini yang seperti saya sampaikan, ya. Gitu. Jadi dengan kita menggunakan digitalisasi di sini, kita nggak perlu lagi nih pusing-pusing yang namanya jurnalnya apa ya, gitu. Jadi tinggal dicatat aja. Kemudian ketika kita sudah melakukan pencatatan di pekerjaan pesanan, maka di sini ada namanya penambahan bahan baku. Sebenarnya penambahan bahan baku di sini sifatnya adalah opsional. Jadi selama kegiatan proses produksi sedang berlangsung, apabila contoh, misalnya kita kekurangan bahan baku atau kelebihan bahan baku, atau misalnya ada biaya yang kita perlu tambahkan supaya nanti terakumulasi, itu bisa dilakukan di sini yang namanya penambahan bahan baku. Jadi boleh kita masukkan mengenai tanggalnya tanggal berapa. Kemudian ada dua tipe, ambil atau retur. Ambil ini adalah ketika kita melakukan produksi barangnya kurang. Boleh kita masukkan. Supaya apa? Supaya nanti HPP ataupun akumulasinya ini akan
terhitung ya secara total. Cukup seperti ini saja bahan baku, kemudian di sini juga ada namanya biaya kalau ada, boleh dimasukkan lalu boleh disimpan. Oke, kalau sudah, nah pada saat nanti kita sudah melakukan penyelesaian pesanan, artinya adalah produksinya sudah selesai nih, ya kan? Berarti boleh kita lakukan yang namanya di penyelesaian pesanan. Nanti tinggal ditentukan saja, tanggalnya tanggal berapa, kemudian tinggal kita coba cek di nomor pekerjaan pesanan, dan nanti kita boleh masukkan di sini adalah yang kita pilih berupa bahan jadinya, gitu ya. Misalnya kita mau coba untuk set ke meja kantor. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot. Di sini sudah terhitung ada yang namanya alokasi biaya sebesar 2.280.000 dari beberapa bahan baku yang kita masukkan, termasuk ada yang namanya biaya yang memang kita catatkan. Tinggal kita tentukan dari banyaknya bahan baku yang kita gunakan, ini jadinya berapa banyak. Contohnya akan menjadi 5 unit. Tinggal dimasukkan kuantitasnya, lanjut, kemudian simpan. Untuk memastikan apakah nantinya di sini untuk bahan baku dan juga produk jadinya akan menyesuaikan, tentunya iya. Kita cek di menu persediaan, barang dan jasa, daftar list tabel yang warna hijau. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ya. Untuk bahan baku, tentunya di sini akan langsung mengurangi stok secara otomatis. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini untuk meja kantor sudah bertambah sebanyak 5, dan kalaupun misalnya kita lihat di sini, nah, untuk memproduksi 1 unit kursi ternyata membutuhkan biaya sebesar 456.000. Yang dimana ini merupakan dasar daripada kita menentukan harga jual. Ya, ketika misalnya harga HPP sudah diketahui, kita juga bisa menentukan harga jual. Jadi jangan sampai harga jual di bawah harga produksi. Karena kita sebagai perusahaan itu tentunya adalah ingin mencari untung, ya, bukan rugi. Gitu. Jadi ini merupakan dasar bahwa kita sudah menentukan bahwa HPP per unit dalam satu meja kantor adalah kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, terakhir jangan lupa, tadi sudah ada biaya yang memang kita masukkan ataupun kita catatkan. Yang namanya biaya itu wajib dibayar. Karena kalau misalnya memang nanti tidak dibayar, itu akan menjadi biaya penambah daripada laba. Karena sebenarnya biaya itu kan harusnya mengurangi laba. Tapi pada saat kita sekiranya lupa tadi mencatatkan biaya yang memang sudah dialokasikan ke proses produksi, tapi tidak dibayar, tentunya adalah beban tersebut akan menambah pendapatan. Jadi pada saat kita sudah melakukan proses produksi, jangan lupa kita bayar. Jadi pembayaran ini bisa nantinya disesuaikan dengan perusahaan ya. Apakah nanti dilakukannya per minggu, atau misalnya mungkin nanti dilakukannya per bulan gitu ya. Yang penting selama ada biaya yang memang dicatatkan di pekerjaan pesanan, jangan lupa kita bayar. Ini tinggal ditarik aja. Nah, kalau sudah, boleh kita simpan. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, itu merupakan kegiatan daripada kita membuat proses produksi dari bahan baku menjadi produk jadi gitu ya. Mungkin simpelnya seperti itu Mbak Vira ya, kita sharing pada kesempatan siang kali ini. Oke, keren banget nih Mas Rian, luar biasa sekali. Jadi nggak cuma sharing ilmu, tapi juga dibarengin dengan demonya ya tadi. Iya, betul. Nah, nanti detailnya itu Accurate People bisa tanya-tanya langsung aja di kolom chat Q&A. Jadi bagi yang mau bertanya, boleh langsung tulis aja pertanyaannya dan nantinya akan dijawab sama Mas Rian di sesi Q&A nanti ya. Terima kasih Mas Rian atas pemaparan yang luar biasa. Dari materi tadi juga kita bisa melihat ya, kalau misalkan masalah utama di perusahaan manufaktur itu seringkali itu bukan cuma di pajaknya aja ya Mas Rian ya, tapi betul. di datanya yang belum rapi dan juga belum terintegrasi gitu. Intinya kalau sistemnya sudah terintegrasi, pasti kontrol biayanya jadi lebih gampang dan juga urusan pajak pasti lebih aman kan ya Mas Rian? Ya, betul banget Mbak Vira, 2 jempol. 2 jempol, 4 jempol boleh? Oh, 4 jempol boleh sama jempol kaki ya. Iya, betul sekali. Oke, Accurate People, tadi kita sudah melihat nih dari sisi sistem dan juga pencatatan, gimana data produksi, stok dan biaya itu bisa disusun dengan rapi supaya laporan keuangannya jadi akurat gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan datanya udah rapi, tapi gimana sih data itu digunakan untuk strategi pajak yang benar? Apalagi kan di era Cortex yang seperti sekarang ini, di mana pengawasan tuh makin ketat dan juga keuangannya makin mudah ditelusuri.
Di sesi berikutnya kita akan coba bahas gimana perusahaan manufaktur itu bisa mengontrol pajaknya jadi lebih strategis dan juga aman. Dan berdasarkan data yang sudah tersusun dengan baik juga tentunya. Jadi untuk itu kita sambut narasumber kedua kita, yaitu Pak Fadil Mustar selaku co-founder dari pajak.io. Oke, halo selamat siang Pak Fadil. Halo, selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Pak Fadil? Lemes ya? Karena Lemes lagi ya, puasa, tapi tapi semangat dong. Semangat ya, karena kan kita mau sharing ilmu nih ya Pak Fadil ya. Luar biasa. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi Pak Fadil, aku mau coba tanya sedikit nih. Biasanya Pak Fadil kalau misalkan sudah masuk ke masa pelaporan pajak nih, klien-klien manufaktur itu lebih seringnya datang dalam kondisi yang siap datanya atau justru malah baru mulai panik nih Pak? Kalau selama pengalaman kami terintegrasi dengan Accurate ya, itu memang biasanya datanya tuh masih belum rapih. Artinya tuh masih kayak contoh itu mungkin kayak ada data pelanggan yang masih belum di set NPWP-nya, masih belum ada settingan-settingan yang seharusnya sesuai dengan update regulasi itu seperti apa. Jadi rata-rata tuh masih belum belum rapi ya, Masih jadi belum rapi. belum siap gitu ya. Betul. Oke, memang kelihatan ya kalau kesiapan data itu sebenarnya pengaruh banget ya Pak ya ke strategi pajak yang bakal Betul. dijalankan nantinya ya. Oke, mungkin dari Pak Fadi daripada berlama-lama dan rasanya Accurate People juga udah nggak sabar nih mau dengerin pemaparan dari materinya Pak Fadil. Kepada Pak Fadil kami persilahkan. Oke, baik. Selamat siang semuanya, selamat sore, dan saya Fadil Mustar akan coba menjelaskan ya bagaimana caranya mengontrol strategi untuk mengontrol manufacturing di Cortex era with Accurate Online. Nah, jadi sebelumnya kami itu adalah pajak.io, sebuah penyedia jasa aplikasi perpajakan yang terdaftar dan memiliki lisensi dari DJP. Ini adalah produk-produknya. Ada produk e-faktur, tentunya itu untuk ngebuat PPN ya. Untuk ngebuat faktur pajak, ada e-Bupot, ada e-billing, ada verifikasi status wajib pajak, hingga aplikasi kami itu dapat diintegrasikan ke software-software lainnya. Seperti dalam hal ini adalah Accurate. Nah, total kita sudah memiliki lebih dari 500 perusahaan dengan kapasitas pembuatan faktur pajak hingga sampai 1.500.000 lebih setiap bulannya. Dan di bawah itu adalah klien-klien kami mulai dari Accurate, GNT, hingga sampai Bluebird Group Indonesia, Metrodata, dan semuanya menggunakan aplikasi pajak.io. Nah, ini journey-nya nih Mbak. Kalau misalkan teman-teman juga bisa ngelihat, jadi sebenarnya historicalnya itu adalah pajak.io itu pertama kali bekerja sama dengan Accurate itu di November 2023. November 2023 aktif, terus muncul user-user baru dan user-user yang lain bertambah hingga sampai lebih dari 150. Dan total faktur pajak yang sudah diciptakan melalui integrasi antara Accurate dengan pajak.io sampai per hari kemarin itu sudah ada 18.213. Luar biasa Pak Fadil. Ya, jumlah ini tentunya bukan jumlah yang sedikit ya, banyak. Jadi kami benar-benar grow walaupun sempat ada era Cortex semuanya bingung. Nah, kemudian juga kemungkinan besar juga ini sangat berkaitan nih dengan manufacture. Manufacture itu kan memang aktivitasnya juga banyak membeli bahan baku ya. Membeli bahan baku untuk melakukan produksi hingga sampai akhirnya itu dijual barangnya. Nah, tentunya ketika melakukan pembelian barang ini banyak juga nih yang nanya ke pajak.io dan Accurate tentunya ya integrasinya. Bisa nggak sih kita melakukan kredit faktur pajak masukannya atau prepopulasinya itu melalui aplikasi Accurate. Nah, itu rencananya kemungkinan besar akan kami targetkan tentunya dengan tim Accurate itu ada di bulan Maret ini. Jadi yang semula kami awalnya itu adalah menerbitkan faktur pajak keluaran. Artinya ketika ada sebuah perusahaan kena pajak yang diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak, membuat commercial invoice. Setelah membuat commercial invoice, abis itu harus membuat faktur pajak, itu udah bisa di Accurate. Next ke depan kita mau bergerak lebih cepat lagi hingga sampai kita melakukan manage untuk melakukan prepopulasi faktur pajak masukan di dalam Accurate. Jadi nggak perlu lagi tuh, nanti saya akan jelasin teknisnya ya. Mungkin ada beberapa orang-orang yang belum tahu bagaimana cara integrasi pajak.io itu bekerja dengan Accurate. Oke.
Nah, sebenarnya ini kayak saya yakin ya para peserta yang datang ke sini pasti udah jago-jago banget tentang PPN. Jadi saya mau ngasih sedikit refreshment aja kayak sebenarnya manufacturing VAT itu apa sih? Kayak strategi ngontrol itu kayak gimana? Ya tentunya ada input tax, ada faktur pajak masukan, ada faktur pajak keluaran hingga sampai pajak yang harus dibayarkan ketika melakukan pelaporan SPT di akhir bulan gitu. Nah, kayak contoh ya kalau misalkan untuk yang tadi saya udah sempat singgung itu faktur pajak masukan itu kita beli barang habis itu ada taksnya berapa itu yang bisa menjadi kredit kita. Kemudian juga ada taks keluaran atau ketika kita menjual barang itu kita wajib untuk menerbitkan faktur pajaknya jika memang diwajibkan dan diharuskan oleh pemerintah ya. Kemudian ya tax payable-nya ini adalah ketika kita membayar ke pemerintah selisih dari antara faktur pajak masukan dan faktur pajak keluarannya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di 2025 ini emang agak sedikit banyak cerita ya Mbak, banyak dinamikanya. Mulai PPN tuh naik 12%, PPN naik 12%, itu saya ingat banget saya itu dengan tim Accurate tanggal 1 Januari itu nggak libur. Tanggal 1 Januari itu karena kita taunya di tanggal 31 Desember 2024 itu sama sekali tidak ada kenaikan tarif PPN. Everything is good, kita bisa liburan tenang hingga sampai akhirnya di 31 Desember sore hari pemerintah dengan tegas mengumumkan bahwa tidak jadi adanya kenaikan PPN 12%. Waduh, ini orang-orang lagi pada liburan terus besok udah harus bekerja lagi, sistem sudah di-set untuk menghadapi tidak ada kenaikan gimana. Nah tentunya itu salah satu bentuk komitmen kami dengan Accurate. Kalau misalkan memang ada perubahan mendadak itu bukan sesuatu yang katastrofik untuk kami tapi itu sesuatu yang biasa bisa kami manage. Akhirnya dengan penanganan dan metode yang terukur kami bisa melakukan implementasinya di tanggal 3 Januari itu udah live semuanya. Nah kemudian ada special formula juga kan tuh 11/12 dikali 12%. Nah ini banyak banget kalau dari pengalaman kami user kalau berkaitan dengan pertanyaan Mbak di awal ya itu banyak banget user Accurate yang bahkan belum melakukan settingan ini di dalam aplikasi Accurate-nya. Jadi proses kerjanya itu mereka masih kena PPN 11% tapi DPP-nya itu tidak 11/12. Jadi akhirnya yang terjadi user-user Accurate yang sudah terintegrasi dengan pajak.io atau belum, yang terjadi itu adalah user Accurate misalkan ada perusahaan yang memiliki 10 sampai 20 faktur pajak. Nah 20 faktur pajaknya itu sama dia di download, dia masukin ke Cortex, habis itu dirubah satu-satu lagi untuk bisa jadi PPN 12%. Itu journey-nya sangat repot dan saya juga baru kemarin dapat ada yang nanya ke kita gimana cara integrasinya melalui Accurate seperti itu. Nah kemudian padahal seperti yang kayak Mas Rian bilang, kayak sama yang Mbak bilang, kalau misalkan data itu sudah disiapkan, sudah dirapihkan, udah di apa, harusnya tim finance itu udah nggak pusing. Tim finance itu sama tim tax itu udah fokus gimana caranya yang matters saja gitu. Kalau untuk kayak penyiapan data kayak ini kan sebenarnya nggak matters banget. Kayak misalkan masih harus setting PPN jadi 12%, DPP harus 11/12. Mbak bayangin kalau misalkan ada klien kami dari Accurate itu per bulan rata-rata tuh ada di 1.700 sampai 2.000 faktur pajak. Itu kalau misalkan masih pakai cara manual meledak kepala mereka Mbak. Pasti banget itu. Mulai dari datanya berantakan semuanya dan belum di setup, makanya hadirnya integrasi Accurate dengan pajak.io itu ketika dioptimalkan, ini khusus untuk yang saat ini ya, yang saat ini terintegrasi antara Accurate dengan pajak.io itu hanya di faktur pajak, itu sangat ngebantu banget. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat lebih lanjut, sebentar mundurnya gimana? Nah ini flow yang ini nih Mbak, saya coba jelaskan yang terjadi di Cortex itu seperti apa. Ini jadi sebenarnya user flow atau bisnis proses yang ada di Cortex tanpa menggunakan pajak.io dengan Accurate. Yang terjadi adalah misalkan user itu tax staff ya atau orang finance itu menginput sales data, kemudian setelah melakukan input sales data dia harus masuk ke dalam sebuah aplikasi DJP untuk ngedownload XLS terus di-convert lah pokoknya jadi supaya bisa masuk ke Cortex terus di-upload lagi ke Cortex hingga sampai nanti di-download lagi manual satu persatu. Terkadang proses seperti ini ada orang yang menikmati tapi ada orang juga yang gak menikmati kan. Kalau yang menikmati mungkin yang jumlahnya itu gak banyak, tapi kalau yang jumlahnya besar, jumlahnya transaksinya secara volume itu emang tinggi, kayaknya gak mungkin pakai cara manual seperti ini.
Makanya di sini lahirlah integrasi kami, lahirlah pajak.io untuk menjawab solusi ini. Seperti contoh ya, kalau misalkan saya kasih gambaran bagaimana sih, apa sih pajak.io dan cara kerjanya tuh kayak gimana. Jadi pajak.io itu kami mewajibkan user kami tuh sign up di aplikasi kami, kemudian melakukan input nama perusahaan beserta NPWP-nya, kemudian melakukan setup PIC, terus nama, terus apapun data yang dibutuhkan untuk mengakses Cortex, kemudian prepare sales data, habis itu baru deh bisa bekerja. Nah saya selalu bilang nih ke setiap pengguna pajak.io melalui Accurate atau siapapun bahwa pajak.io itu adalah sebuah rumah yang memiliki 3 pintu. Pintu yang pertama itu adalah kalian itu bisa langsung upload kebutuhan faktur pajak itu langsung di aplikasi pajak.io, bisa menggunakan file XML atau CSV atau bahkan bisa diintegrasikan. Nah ini kita fokus ke yang diintegrasikan. Kalau diintegrasikan kan berarti sebenarnya ada hubungan antara aplikasi pajak.io dengan aplikasi yang lain. Nah kalau dalam hal ini Accurate dengan pajak.io kolaborasinya tuh jadi bisa lebih jauh lebih oke. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman yang ada di sini saya juga sudah sangat yakin ya udah tahu Cortex itu apa, udah tahu cara kerja Cortex itu kayak gimana. Kalau misalkan kayak teman-teman ingat lagi ketika teman-teman ingin mengupload faktur pajak gitu, mengupload faktur pajak atau membuat bukti potong atau ingin mengkreditkan faktur pajak masukan, yang terjadi itu adalah teman-teman harus pinjam akses direkturnya. Itu case pertama. Case pertama adalah teman-teman harus minjam akses direkturnya, nanti teman-teman melakukan impersonate ke perusahaan. Impersonate ke perusahaan, baru setelah itu teman-teman bisa bekerja ya untuk submit data semuanya dan segala macam. Ada juga case-nya yang karyawan dijadikan penanggung jawab perusahaan. Ini ngeri. Kenapa ngeri? Karena sewaktu-waktu kalau misalkan memang ada maladministrasi ataupun misalkan emang ada kesalahan, ataupun nanti para kantor pajak menanyakan tentang validasi atas dokumen pajak yang diterbitkan, itu teman-teman mungkin bisa dipanggil, bisa kena. Makanya tapi sayangnya saat ini nggak ada opsi. Saat Cortex pertama kali muncul ya, Cortex pertama kali muncul itu tidak ada opsi, jadi mau nggak mau semua orang ngikutin proses kayak gitu. Nah ketika adanya integrasi pajak.io dengan Accurate, salah satu yang paling memudahkan adalah kita bisa nge-bypass proses itu. Bukan nge-bypass ya, lebih ngesimplifikasi. Ketimbang meminjam akses direktur, kami dan Accurate itu memang menyimpan informasi siapa yang menjadi penanggung jawab, siapa yang menjadi penanda tangan. Sehingga yang terjadi adalah ketika ingin melakukan upload faktur pajak atau membuat bukti potong ataupun ingin membatalkan faktur pajak dan seterusnya, itu tuh nggak perlu pinjam akses lagi. Karena kami sudah menyimpan informasinya dan kami akan meneruskan langsung ke DJP. Jadi secara sederhana prosesnya kayak gini kalau misalkan integrasi antara Accurate dengan pajak.io. Yang tadi ya prosesnya kompleks, kalau misalkan di integrasi antara Accurate dengan pajak.io adalah ketika teman-teman membuat faktur penjualan yang dalam hal ini adalah commercial invoice, dan di mana faktur penjualan tersebut memiliki nilai PPN, itu secara otomatis langsung menciptakan faktur pajaknya hanya dengan 2 kali 3 kali klik selesai. Jadi kayak teman-teman proses yang terjadi adalah ketika membuat faktur penjualan otomatis itu menciptakan draft faktur pajak. Dari draft faktur pajaknya itu nanti bisa langsung dikirim ke Cortex tanpa harus perlu login ke Cortexnya lagi. Download faktur pajaknya bisa langsung dari Accurate. Upload faktur pajaknya bisa langsung dari Accurate. Jadi saya rasa integrasi faktur pajak keluaran, modul faktur pajak keluaran commercial invoice dengan Accurate itu benar-benar ngebantu setiap perusahaan manufaktur yang memang punya kewajiban menerbitkan faktur pajak yang banyak. Apalagi nanti kalau misalkan di bulan Maret itu untuk pengkreditan faktur pajak masukan udah bisa juga dari Accurate. Jadi semua ada di dalam satu aplikasi, ada di dalam satu dashboard, semuanya bisa dikontrol. Nah, kenapa sih kontrolnya itu penting? Karena kan sebenarnya kalau kita berbicara data pajak atau data keuangan kan itu emang harus rapi ya. Rapi itu dalam arti bisa dipertanggungjawabkan. Ada faktur penjualan, ada invoice, ada faktur pajaknya. Ada invoice tapi tidak ada faktur pajaknya. Nah ini jadi pertanyaan, dijualnya kemana atau kemana. Nah itu semua kalau misalkan memang
di manage-nya. Bayangin ya kalau misalkan nggak ada integrasi antara Accurate dengan pajak.io, itu nge-manage-nya di 2 tempat atau 3 tempat yang berbeda. Ada di dalam aplikasi Accurate, ada di dalam file Excel yang di-download terus disimpan di dalam komputer sendiri. Terus harus ngecek lagi ke Cortex 3 tempat yang berbeda. Tim finance yang nggak nambah, pusingnya tapi nambah. Makanya itu yang benar-benar kami rasa integrasi antara pajak.io dengan Accurate itu bisa membantu dalam hal menerbitkannya faktur pajak. Tentunya ke depan maksud saya Accurate dengan pajak.io juga melihatnya nggak sesempit ini ya. Kalau misalkan memang nanti dibutuhkan dalam arti kayak ada produk-produk lain yang diintegrasikan, itu sangat terbuka. Misal kayak untuk kayak bukti potong, terus mungkin nanti ada PPh 21. Jadi semua bisa diatur di dalam satu aplikasi, kurang lebih seperti itu. Nah ini udah akhir presentasi saya. Jadi kalau misalkan memang nanti ada yang ingin ditanyakan atau misalkan memang ingin diskusi, mungkin pas sesi Q&A Mbak ya. Betul. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak Fadil atas pemaparannya, luar biasa sekali, dan tadi sepertinya juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ketika Pasti. Pak Fadil menjelaskan ya. Oke, mungkin karena Accurate People nggak sabar nih, aku coba simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi dari materi yang sudah dibawakan Pak Fadil tadi, kita juga bisa paham ya, kalau di era Cortex ini pengelolaan PPN dan juga faktur pajak itu nggak bisa lagi nih dilakukan secara manual ya. Tadi Pak Fadil juga sudah jelaskan, karena dengan data yang rapi dan juga sistem yang terintegrasi itu pasti proses pelaporannya akan lebih cepat, kemudian aman, dan juga resiko kesalahannya itu bisa diminimalkan seperti itu. Oke, baik Accurate People, karena sudah beberapa pertanyaan yang masuk nih di kolom Q&A, kita akan coba transisi ke sesi Q&A ya. Jadi karena kita tadi juga sudah menyimak 2 sesi materi dari sisi sistem bersama Accurate dan juga dari sisi pajak bersama pajak.io, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab yang nantinya akan dipandu dari moderator kita nih yang luar biasa. Mungkin kepada moderator kita kami persilakan, yaitu Kak Anggi. Silakan masuk. Oke, hai Accurate People, selamat sore dan juga marhaban ya Ramadan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Hari ini merupakan hari pertama ya untuk teman-teman yang juga menjalankan ibadah puasa. Kalau misalkan tadi Kakak Vira udah memperkenalkan juga dan membuka acara ini dengan pantun, mungkin sedikit pantun juga ya untuk mencairkan suasana karena kita akan masuk ke sesi yang luar biasa lagi di sesi Q&A ini. Jalan-jalan ke Purwokerto, jangan lupa makan soto Sokaraja. Perkenalkan saya Anggi Mo, moderator pada Ramadan Series Accurate yang pertama. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman? Oke. Kalau misalkan tadi udah ada 2 narasumber yang luar biasa sekali pada siang sampai dengan sore hari ini, apalagi di bulan Ramadan, dan pastinya selain, kalau misalkan tadi Kakak Vira bilang, selain dapat ilmu juga dapat yang namanya pahala ya teman-teman. Apalagi kalau kita ngomongin tentang bulan Ramadan udah tiba nih teman-teman, banyak banget perusahaan-perusahaan, pelaku usaha yang pastinya lagi sibuk-sibuknya di bulan ini, bener ya. Apalagi salah satunya seperti yang tempat kita bahas, yaitu dari sisi manufaktur pastinya mengalami yang namanya lonjakan dari sisi permintaan. Baik dari produksinya juga meningkat, permintaan dari bahan bakunya juga meningkat, distribusinya harus dipercepat, sampai dengan yang namanya transaksi penjualan melonjak. Kalau misalkan kita ngelihat hal tersebut, di satu sisi kita melihat hal ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar ya untuk para pebisnis di manufaktur, terutama dari sisi omsetnya. Tapi di satu sisi lagi, kalau misalkan kita nggak kelola dengan sebuah yang namanya sistem yang terintegrasi, justru bisa menimbulkan yang namanya tantangan baru. Apa aja sih sebenarnya tantangannya? Ya basicnya itu ya biaya produksinya juga dari sulit dikontrol, stoknya nggak terpantau secara real time, marginnya juga makin tipis, yang pada akhirnya pajaknya ini terlihat semakin besar.
Jadi Ramadan bukan hanya soal peningkatan yang namanya penjualannya aja, tapi juga soal kesiapan dari sistemnya tersebut. Dan apakah operasionalnya, costingnya, sampai dengan pajaknya sudah berjalan dalam satu ekosistem yang terintegrasi? Oleh karena itu kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, yaitu sesi Q&A. Boleh tepuk tangan dulu untuk pembicara kita? Oke, di sini sudah ada balik lagi dua pembicara luar biasa kita. Yang satu ada Pak Aji, yang satu ada Kungsi. Iya. Udah siap lebaran, yang satu Siap ketupat ya. siap ketupat, betul. Halo, selamat siang. Apa kabar kembali bertemu kembali kita ini? Mbak. Berarti ini kalau misalkan di tahun ini pertemuan kita yang pertama ya antara Accurate dan juga Pajak IO lagi tahun sebelumnya kita juga sering bertemu ya. Oke. Iya, betul. Berarti kabar baik dan tadi udah sempat juga mendengarkan dari Karian, Mas Rian dan juga Pak Fadil. Teman-teman kalau misalkan juga mau bertanya lebih lanjut itu boleh di Q&A kolom yang ada di Zoom, nantinya akan dibantu oleh operator kami untuk bisa menampilkan ya. Oke, dan kalau misalkan Ramadan ini sendiri banyak banget sektor-sektor manufaktur yang mengalami peningkatan permintaan ya Mas Rian ya. Kalau di kelas-kelasnya Mas Rian sekarang lagi sibuk-sibuknya nggak nih kalau misalkan dari sisi manufaktur? Oke, untuk yang apa nih Mbak Anggi? Open class berarti ya? Open class, Open betul. class ya, oke. Kalau untuk open class di setiap minggunya memang ini cukup ada peningkatan yang lumayan signifikan sebenarnya. Itu berarti kan beberapa perusahaan yang memang bergerak di manufaktur tuh pengen tahu banget detail gitu ya mengenai fitur-fitur apa aja sih yang sebenarnya bisa dimaksimalkan dari Accurate gitu ya tentunya. Tapi biasanya kalau sektor manufaktur yang mana nih Mas industrinya yang mungkin makanan dan minuman atau fashion yang lagi hype-hype-nya pas di bulan puasa ini? Oke, sebenarnya kalau untuk yang makanan kita klasifikasikan itu F&B Mbak Anggi, Oh, khusus. oke, khusus F&B, Betul. oke. Jadi kalau misalnya untuk yang manufaktur itu mungkin lebih ke sektornya yang kegiatannya produksi gitu ya. Misalnya kayak furnitur gitu ya. Nah itu banyak banget sebenarnya gitu kan. Terus sama yang Fashion muslim sekarang ya. Betul, baju-baju muslim gitu ya. Ini tuh banyak juga. Baju-baju muslim ini berarti Pak Fadil baju baru nggak nih Pak? Khusus untuk di sini. Iya, tadi mau pakai gamis muat ternyata. Tadi mau pakai gamis muat akhirnya udah cari yang ada aja lah. Gak apa-apa, ini juga baju lebaran ini Pak. Tahun lalu. Jadi tahun ini kita mau beli lagi. Gitu. Nah berarti kan artinya kalau misalkan kita ngelihat dari sektor manufaktur sekarang kan volumenya juga produksinya makin naik. Terus juga pembelian bahan bakunya tadi meningkat banget. Stoknya juga, transaksinya juga. Kalau misalkan kita nggak dikontrol lebih jauh kan pastinya biaya produksinya jadi bengkak gitu ya Mas Rian ya. Terus juga marginnya nggak terasa nih sama yang ujungnya tuh pajaknya kok jadi makin besar nih Pak Fadil kalau misalkan di sisi manufaktur. Jadinya kan kalau misalkan kita mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut itu udah ada belum ya by the way dari teman-teman operator sudah siap untuk menampilkan? Saya mau nanya lebih banyak, tapi lebih banyak pertanyaan yang muncul Pak Fadil sama Mas Rian. Jadi kita mau coba untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang emang udah datang dari para peserta yang dari sistem registrasi dan juga yang ada di Zoom ya. Oke, mungkin boleh dibantu dari teman-teman operator. Pertanyaan pertama atau langsung aku sebutkan nih. Oke, di sini sudah ada jauh-jauh tadi dari Lampung. Aku dari Purwokerto. Di sini dari Lampung, terus juga kalau misalnya ngelihat di chat itu juga banyak banget ada yang dari Kepulauan Riau dan etc. Pertanyaan pertama mungkin aku akan coba bacakan ke Pak Fadil dan muncul ya. Kami sering merasa sudah menentukan harga jual dengan margin yang aman, tapi di akhir proyek ternyata profitnya kecil banget nih. Apakah ini resiko karena belum pakai job costing atau apakah ada potensi kerugian yang mungkin nggak kami sadarin? Ini karena kita ngomonginnya tentang juga job costing tadi lain banget sama Mas Rian ya. Berarti Bu Tia nantinya kita akan langsung jawab oleh Mas Rian ya. Gitu. Silakan Mas Rian. Gimana nih Mas?
Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan di sini tentu perlu ada yang namanya job costing ya Mbak Anggi ya. Karena salah satunya adalah untuk menentukan HPP atau harga produksi pada saat nanti sebelum kita jual gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya kita tidak melakukan hal itu karena nantinya itu akan berimbas ke aspek beberapa. Di antaranya adalah tadi tentunya ke laporan, tentunya juga nanti ke pajak gitu ya. Nah, bisa jadi pada saat misalnya kita di sini kan perlu digaris bawahi gitu ya bahwa ada yang namanya itu menentukan harga jual dengan harga margin yang aman, tapi di akhir proyek ternyata profitnya kecil. Nah, apakah di sini Bapak dan Ibu sudah melakukan penginputannya dengan baik dan betul gitu ya? Karena kan dengan kita melakukan job costing itu adalah salah satu hal untuk menentukan HPP di awal sebelum nantinya kita menentukan harga jual. Jadi jangan sampai harga jual itu justru di bawah harga produksi, tentunya akan berakibat ke laba tentunya. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Anggi. Oke, berarti kalau misalkan dari job costing ini sendiri penting banget apalagi khususnya di manufaktur karena untuk nentuin HPP awal ya. Betul. I see seperti itu Bu Tia ya. Lalu lanjut lagi mungkin ke pertanyaan atau kalau misalkan nanti juga pertanyaan yang mau dijawab sama Pak Fadil, silakan ya Pak Fadil ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Oke, siang Pak. Sudah sore, kami sudah mengintegrasikan pajak IO di Accurate. Tapi kami kesulitan cara penggunaannya. Mungkin ada summary-nya kah atau kira-kira apa saja yang harus disiapkan nih untuk bisa menggunakannya? Summary-nya itu ada ya, bahkan di dalam Accurate sendiri tuh ada di bagian Accurate Store ya? Bukan di bagian yang menu integrasi ya, panduan integrasi. Tapi emang menu kompleks ya. Kompleks itu yang dalam arti kalau misalkan tadi pas sesi saya yang pertama itu kan saya jawab bahwa banyak nih kayak pengguna Accurate itu yang belum melakukan setup datanya. Kayak contoh kayak pelanggan. Pelanggan itu misalkan dia bertransaksi dengan perusahaan, tapi di tipe pelanggan dia malah menggunakan NIK. Itu banyak terjadi benar. Banyak yang terjadi. Terus atau kebalikannya dia menggunakan tipe data NIK tapi sebenarnya bertransaksi dengan perusahaan. Terus ada juga yang bahkan masih nggak diisi NITku atau nomor induk tempat kegiatan berusaha. Itu adalah kombinasi dari NPWP 16 digit dengan ditambah 00000 sebanyak 6 digit. Jadi total ada 22 digit angka. Nah, banyak juga yang bahkan belum melakukan kayak nge-setup perhitungannya menjadi PPN 12%. Ingat loh, PPN itu tetap 12% bukan 11% ya. Udah bukan 11% lagi, 12%. 12% tapi ujung-ujungnya balik lagi ke 11%. Karena dengan metode penggunaan 11/12 itu juga masih banyak nggak diatur, masih banyak yang belum. Jadi kalau saya rasa kalau untuk integrasinya sih cukup mudah ya, cuma tinggal isi data. Tapi justru yang saya ingin garis bawahi dari pertanyaan ini adalah menggunakan ketika integrasinya sudah berhasil. Karena ketika integrasi sudah berhasil kan harus ada data-data yang dilengkapi kan. Nah terkadang banyak juga yang kayak data penandatangan atau PIC ternyata tidak sama dengan apa yang didaftarkan di Cortex. Ya artinya kan ini nggak bisa beroperasi dengan lancar kan atau dengan baik. Makanya salah satu keunggulan dari pajak.io, kami tuh punya technical support yang standby untuk ngejawab mau pertanyaan kapanpun. Dan nggak mungkin ini dijelaskan di forum ini. Karena akan jauh lebih wise dan lebih enak buat user Accurate kalau ingin ada kesulitan atau apa itu langsung tanya ke technical support kami aja. Itu bisa dikontak, bisa di-chat dan pasti itu akan dibantu dan banyak kok yang udah kebantu. Buktinya kan udah ada 800.000 faktur pajak. Betul, tadi aku amazed banget sih waktu Pak Fadil juga udah bilang ternyata ada 818.000 sekian faktur yang udah terbuat ya dari pajak.io X Accurate ini. Berarti kan artinya makin meningkat dong ya Pak? Makin meningkat. Semoga. Amin. Apalagi di bulan puasa ini kan harusnya juga banyak yang menggunakan khususnya dari manufaktur ini, betul ya. Oke, berarti kalau misalkan dari teman-teman balik lagi sebenarnya data-data yang emang harus dilengkapi itu juga perlu banget sebenarnya di awal ya. Jadi perlu banget setup di awal. Jadi ketika emang udah berhasil terintegrasi, jangan sampai ya udah mandat di situ aja, tapi juga dari data yang emang udah diisi lebih baik lagi oleh teman-teman dari Accurate People sekalian itu jadinya makin mudah untuk
pakai dari sistem Accurate dan juga pajak IO. Tadi udah ada customer service-nya juga, teknikalnya ya. Technical support itu akan ngebantu. Itu 24 per jam, 24 per 7 sih, enggak. tapi sampai udah nggak ada yang nanya lagi lah. Oh, udah nggak nanya lagi. Kalau udah nggak ada yang nanya lagi tidur berarti. Udah kan, kalau nggak misalkan tidur, nanyanya ke Mas Rian, Mas. Jadi kayak sederhananya sih kayak gini sih. Sederhananya pokoknya itu nanti akan di guide kok, di guide via WhatsApp. Jadi kita nggak pakai tiketing, nggak pakai apa. Nanti dia akan langsung masuk ke room ya WhatsApp kayak biasa, kayak Mbak WhatsApp teman atau apa gitu. Nanti kita pasti akan kayak nanya kesulitannya di mana ya. Kok saya nggak bisa ini? Boleh screenshot nggak? Kendalanya apa? Dan juga jangan malu-malu untuk nanya ya Pak. Jangan malu untuk nanya kan. Oh ini Anda harus ini dulu. Masih nggak bisa. Apa ya? Sekarang kendalanya apa lagi di screenshot? Jadi semakin kami dikasih tahu screenshotnya, kami bisa memberikan guidance atau panduan yang baik. Karena kan maksudnya kerjasama antara kami dengan Accurate itu kan juga udah lama ya. Gak mungkin kami juga menghadirkan quality service-nya juga yang gak bagus gitu. Jadi mau siapapun yang menggunakan atau apa itu kami pasti akan dengan sangat senang hati kami akan sangat membantu untuk menjelaskan bagaimana caranya mengintegrasikan aplikasi Accurate Anda dengan aplikasi pajak.io sehingga untuk pembuatan faktur pajak itu bisa diotomatisasi. Oke. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang yang dari pajak IO kan udah 818.000 faktur yang udah terbit gitu ya, yang berhasil terbit. Nah kira-kira kalau misalkan perusahaanku ternyata dalam 1 bulan nggak sampai ke 10 atau ya udah sekedar 12 ataupun di bawah 10 dari pembuatan faktur, itu berarti masih tetap bisa untuk menggunakan dari integrasi Accurate X Pajak IO ini, atau sebenarnya ya khusus untuk perusahaan-perusahaan yang banyak banget nih Mas untuk ngeluarin fakturnya ini? Karakteristik pengguna pajak.io melalui integrasi Accurate itu beragam. Ada yang fakturnya itu per bulan hanya 3, ada yang per bulan itu 100, ada yang naik sampai ke 1000, bahkan sampai ke 2000. Nah, artinya kalau misalkan ingin menggunakan pajak.io ya siapapun bisa menggunakan integrasi Accurate, nggak harus ngeliat dari volume transaksinya. Bahkan kalau misalkan memang di bawah 10 itu transaksinya itu gratis. Jadi itu pun tetap bisa gunain. Yang minimal 10 itu ya Mas ya? Minimal 10 betul. Jadi minimal 10 per bulan artinya punya 120 per tahun, tapi dibagi 10 per bulan gitu. Itu pun masih tetap bisa menggunakan pajak.io dan tidak ada tambahan biaya. Nah, beberapa mungkin tadi sempat ada yang kayak nanya ya, kayak harga. Itu semua harga ada di dalam Accurate Store. Ada, itu kita very transparent, kita nggak nutup-nutupin, nggak ada hidden fee, nggak ada hidden cost atau apa, itu ada di dalam Accurate Store. Detail nanti bisa teman-teman bisa cek aja ke dalam Accurate Store. Abis itu ketik pajak.io, kita satu-satunya partner pajak di Accurate di situ. Jadi teman-teman bisa langsung cross check, ngelihat harganya di situ sehingga nanti bisa punya bayangan sendiri lah. Tentunya kan pasti ada cost ya, ada cost tambahan. Artinya kalau misalkan ada 100 faktur atau 200 faktur, detailnya ada di dalam Accurate Store semua. Nanti kalau ada yang ingin dikonfirmasi ya silakan hubungi technical support kami. Betul, ini juga tadi ya pertanyaan dari, kalau misalkan lihat di chat sih ada Ibu Bulan Ponti ya betul. Tadi. Betul. Dan kalau misalkan juga mungkin sekalian aja kali ya, di sini juga karena aku lagi buka chatnya juga, kalau misalkan terlalu banyak revisi pada saat pembuatan invoice-nya, karena kan tadi di Pajak.io terintegrasi dengan DJP, itu seperti apa Pak Fadil? Nah ini gimana ya? Jadi sebenarnya kan apa yang ada di dalam Accurate itu enggak, apa yang terintegrasi ya dari Accurate dengan pajak.io itu kan enggak tiba-tiba langsung ke upload ke DJP. Iya betul. Jadi saya ngebagi 2 fase nih. Fase yang pertama adalah ketika memang data itu belum disubmit ke DJP, belum disubmit ke pajak.io, masih stay ada di dalam Accurate. Itu mau revisi berkali-kali sih harusnya nggak ada masalah ya. Mau batalin faktur penjualannya, habis itu mau revisi data pelanggan atau apa, itu bisa silakan. Itu yang fase pertama. Nah yang fase kedua, kalau misalkan memang sudah diupload ke DJP dan sudah terbit faktur pajak untuk melakukan revisi, itu pun juga masih bisa. Masih bisa untuk menggunakan fitur faktur pajak mengganti atau faktur pajak mengganti. Jadi dibatalin bisa, dibuat pengganti bisa. Kalau misalkan revisi berkali-kali, saya coba memahaminya kayaknya ini datanya bahkan belum dikirim ke DJP nih.
Jadi masih betul, ada di Mas. internal accurate. Jadi nggak ada masalah sih menurut saya, Mbak. Gak ada masalah. Kalau kecuali revisinya revisi kuliahan ya. Nah itu beda lagi tuh, harus minta Betul. tanda tangan dosen ya. Betul. Berarti kalau misalkan di sisi yang tadi pertanyaan dari Bu Wina, sebenarnya ada 2 fase. Kalau misalkan revisi yang tadi itu memang kalau misalkan emang udah final baru bisa disubmit. Mereka bisa Kontrolnya jadi ada di user kita accurate. sendiri gitu. Bukan kita yang mentang-mentang pajak.io terintegrasi, apapun yang udah diintegrasikan dengan pajak.io langsung kirim ke DJP, betul. Mungkin kabur ini ada orang Mbak, kayak worry-nya gitu. ya. Iya betul. Karena kan berarti kan setiap buat invoice, oh udah berkurang nih ininya gitu. Oke, berarti jangan khawatir juga teman-teman, karena apalagi kalau misalkan dari sisi finance ataupun operasional yang emang menggunakan invoice, juga harusnya lebih teliti juga lagi ya Pak ya. Kalau misalnya ada revisi, tenang aja itu nggak langsung ke submit ke DJP tadi. Betul. Oh, Kecuali kalau udah disubmit ya, Kecuali udah udah disubmit bikin faktur baru. pajak baru, itu ya emang konsekuensinya kan. Udah mengirim faktur pajak terus baru tahu ada kesalahan, ya it's normal things kok, bisa dibatalin, bisa bikin faktur pajak pengganti. gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari tim operator kita. Oke, ini apakah dari PT Damar A4 Dewi Retno, apakah integrasi sistem benar-benar bisa meningkatkan kontrol dari sisi biaya dan juga stok? Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita bisa integrasi khususnya untuk manufaktur? Ini berarti karena kita ngomongin manufaktur, kontrol dan juga stok, Mas Rian kembali ya. Oke. Jadi sebenarnya dengan kita menggunakan sistem itu tentunya pasti akan meningkatkan kontrol kita ya, terutama stok sama kontrol atas biaya yang memang terjadi gitu ya. Karena kebayang banget Bang, kalau misalnya kita melakukan pembukuannya secara manual gitu ya, tentu kan pasti banyak biaya mungkin yang ini tuh nggak dicatat, yang seharusnya adalah menjadi biaya yang akan menjadi pengurang laba, tapi justru malah itu tidak tercatat gitu ya. Sehingga hal ini kan nanti akan berakibatnya justru ke laporan keuangan gitu ya. Jadi dengan kita menggunakan sistem tentunya adalah di sini bisa meningkatkan dan juga mengefektivitaskan terkait dengan stok dan juga tadi kontrol biaya. Dan sebenarnya kapan sih waktu yang tepat? Nah kalau misalnya berbicara waktu yang tepat, jangan tunggu nanti sekarang gitu ya. Karena kapan lagi nantinya? Sekarang kan sudah di eranya digitalisasi Mbak Anggi ya. Jadi kalau misalnya memang kita harus nunggu lagi, tentunya pasti manual lagi untuk saat ini kayaknya itu sangat udah nggak efektif banget gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya kapan, ya secepatnya langsung lah kita pakai sistem yang memang sudah ada dan memang tadi ya yang ditawarkan tadi mungkin secara accountingnya bisa pakai Accurate, mungkin secara perpajakan bisa pakai pajak.io seperti itu. Betul, dan memilih untuk enggak pakai sistem pun sebenarnya itu juga pilihan Pilihannya, ya ya, dari betul. masing-masing pelaku usaha, tapi resikonya balik lagi ke pelaku usaha tersebut. Apakah kalau misalkan memang di era digital ini belum menggunakan digital dan pilihannya adalah belum menggunakan digital, ya berarti harus terima dari sisi konsekuensinya tersebut. Betul. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, di sini halo Pak, saya ada pertanyaan terkait faktur pajak pengganti. Misalnya ada perubahan harga di sisi invoice. Gimana sih sebenarnya cara kita bisa buat faktur pajak penggantinya? Berarti ini lanjutan yang tadi juga. Betul. Ini lanjutan yang tadi. Lanjutan yang tadi. Berarti ini ada revisi ketika faktur penjualannya itu sudah jadi ya. Di dalam menu Accurate itu ada yang namanya Smart Link. Pasti teman-teman pengguna Accurate di sini udah tahu. Nah, nanti ketika teman-teman geser mouse-nya ke kiri, diarahin ke bawah, klik Smart Link akan keluar 3 tuh. Ada e-faktur legacy, ada e-faktur sitas, sama ada menu apa gitu ya. Nah, teman-teman masuk nih ke yang menu e-faktur sitas. Habis itu teman-teman pilih masa pajak mana yang ingin diterbitkan faktur pajak menggantinya. Misalkan bulan Februari. Berarti teman-teman pastikan setelah masuk menggunakan Smart Link itu, naik ke atas, pilih masa pajaknya. Ketika pilih masa pajaknya itu Februari, teman-teman lakukan refresh. Nanti cari deh dari list yang udah list di dalam Smart PPN, mulai dari statusnya masih draft, gagal, berhasil, abaikan, itu muncul semua tuh di dalam Smart Link. Nah, kalau misalkan kita filter berdasarkan yang berhasil, terus dicari, klik aja. Nanti di situ ada opsi otomatis buat penggantian atau pembatalan. Jadi tinggal klik itu aja, ikutin stepnya,
apa yang mau diganti itu tinggal tinggal disesuaikan. Tapi kalau untuk beberapa informasi dasar ada nggak bisa diganti memang, kayak contoh lawan transaksinya. Tapi kalau misalkan kayak salah harga atau salah apa itu masih baru bisa. Itu masih bisa. Jadi prosesnya seperti itu. Gitu, Mbak. I see. Dan di sini juga sekalian ada dari klien, katanya pajak IO-nya apakah tidak ada simulasi penggunaan biar lebih jelas. Sebenarnya bisa nanya ke teknikalnya aja langsung ya. Dan kita juga kalau di forum gini pasti nggak akan intimate ya. Artinya itu maksudnya saya juga nggak tahu sebenarnya pusing itu ada di mana, apakah kebutuhannya kayak gimana. Makanya kami sangat menyarankan kontak dari technical support kami atau mungkin anything kontak yang ada untuk pajak.io itu minta di schedulein untuk meeting untuk kami coba bantu integrasikan aja. Karena kan ada beberapa mungkin usernya Accurate itu yang awalnya dibantu Mas ya. Awal setup tuh udah dibantu sama seperti Masnya atau tim Accurate yang lain udah jadi, tapi mungkin agak sedikit kesusahan ketika ingin melakukan integrasi, mungkin karena nggak terbiasa yang kayak denger bahasa ada integrasi, ada ini, kayaknya ada bahasanya apa. berat sekali ya. Kayaknya kayak gitu. Makanya saya sangat menyarankan lebih baik dibantu. Karena ketika kami menjelaskan pun itu juga pasti langsung, oh iya ternyata gini dong ya, oh ternyata begini dong ya, harusnya jadi lebih mudah. Kan kalau bahasa kita bahasanya yang wise ya, Betul. bahasa wise. Jadi kalau misalkan ternyata prakteknya sebenarnya easy kok. Easy kok, gitu ya. Mudah ya. Nggak susah. Tapi kalau misalkan dijelasin secara verbal gini atau nggak apa ya, mungkin ngerasa agak gimana. Jadi ya jangan ragu untuk kontak kami, pasti akan kami bantu. Mungkin paralel kalau misalkan dari tim pajak IO yang ada di dalam Zoom, kalau misalkan mau share juga nomor kontak yang bisa diinfokan untuk ke teman-teman yang ada di Zoom kita kali ini, itu dipersilahkan ya gitu. Oke. Dan mungkin bisa kita lanjut paralel untuk ke pertanyaannya tuh kan sudah ada nih Pak Otnay Maulana, bisa info nomor WA-nya, saya kehilangan kontak yang sebelumnya komunikasi dengan kami lewat WhatsApp katanya. Oke, berarti sudah pengguna ya berarti ya. Atau siapa? Kontak ke tim si Mbak itu yang nanya biasa kontak saya atau apa? Karena saya juga ini masih beda orang. Oke. Ini Pak Otnay namanya, Otnay Maulana. Nanti dari tim support pajak.io dibantu ya untuk kasih nomornya. Terima kasih. Siap tuh katanya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba bacakan kembali. Oke, ini dari PT Teknik Anugrah Perkasa Ibu Diana Febrilianti. Halo Ibu Diana, dan kami sering merasa PPN harus dibayar tinggi. Oke, sementara margin kami tipis. Apakah ini karena pencatatan biaya produksinya yang memang belum detail atau seperti apa? Mungkin pencatatannya ke Bapak Rian kali ya, Mas Rian ya. Oke. Jadi di sini merasa PPN-nya itu yang dibayarkan tinggi gitu ya. Berarti kan kurang lebih adalah di sini pajak masukannya itu lebih kecil daripada pajak keluar, mungkin gitu ya, kurang lebih gitu ya Mas Fadil ya gitu. Nah, berarti kan tentunya adalah di sini kalau misalnya memang kita lihat ya, berarti penentuan bisa jadi ini ada dua estimasi sih sebenarnya Mbak Anggi. Yang pertama adalah si Ibu Diana ini mengambil untungnya mungkin bisa jadi tipis gitu ya. Artinya dalam misalnya contoh harga bahan bakunya misalnya 5.000 gitu ya. Dijual bisa jadi misalnya 5.500 gitu ya. Berarti kan keuntungannya tipis hanya sebesar misalnya Rp500. Dan itu pun sebenarnya belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Nah, bisa jadi kurang lebih seperti itu. Atau bisa juga pada saat kita melakukan transaksi penjualan itu sudah include pajak. Karena pada dasarnya adalah kalau misalnya untuk penjualan itu kan yang dihitung adalah berdasarkan DPP. Artinya adalah ketika misalnya kita jualnya 5.000 gitu ya, dan itu sudah termasuk pajak. Nah, berarti kan keuntungan penjualannya itu adalah dikurangi dengan PPN dulu, baru itu yang diakui sebagai omset atau penjualan, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti mungkin boleh dicek lagi gitu ya terkait dengan case di sini, apakah bisa jadi memang keuntungan yang diambil memang tipis, atau bisa juga memang yang dilakukan adalah total penjualannya termasuk pajak gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Mas Fadil ada yang mau ditambahkan? Nah, saya mungkin sedikit nambahin dan mungkin kasih sedikit perspektif dasar lagi ya. Ketika kita menjual barang ada PPN itu dibayar oleh pembelinya loh Mbak. Dan PPN itu adalah komponen yang terpisah dengan komponen harga DPP atau harga penjualan. Artinya kalau misalkan PPN yang harus itu dibayar tinggi, ini harusnya bersyukur menurut saya. Berarti penjualannya tinggi.
Betul. Penjualannya tinggi, karena dibayar sementara- sama pembelinya. Betul. Kalau misalkan sementara marginnya tipis atau apa ya kan itu lebih kembali ke bisnis judgementnya gimana kan. Apakah atau apa. Jadi sebenarnya yang harus perlu digarisbawahi adalah PPN itu bukan komponen pemberat gitu loh. Itu jadi kayak komponen yang terpisah dari harga jual ya. Jadi si PPN ini kan namanya juga pajak pertambahan nilai atau bahasa Inggris itu value added tax gitu. Nah, artinya ini sebenarnya yang ngebayar itu adalah customernya. Jadi si customer ini menitipkan duit PPN 12% ke si penjual untuk dilaporkan ke negara. Jadi sebenarnya saya kalau misalkan untuk ngomong margin tipis sama atau PPN yang harus dibayar tinggi ini agak sedikit beda ya. Beda konteksnya berarti. Beda konteks kayak gitu ya. Berarti sebenarnya bukan salah si PPN ya menurut saya, tapi mungkin yang perlu coba digarisbawahi adalah gimana cara melakukan pembelian bahan bakunya itu mahal atau enggak, terus ada biaya enggak ke track atau enggak, terus ada expense lain yang sebenarnya sering muncul tapi mungkin enggak sadar. Makanya job costing tadi itu kan juga salah satu penting juga. Saya rasa sih mungkin ada di situ problemnya. Betul. Jadi kalau misalkan untuk kalau misalkan tadi marginnya tipis ya coba mungkin bisa untuk kita mencari apa ya untuk salahnya another, iya betul, kita cari poinnya ada di mana. Kalau misalkan ternyata bahan bakunya yang mungkin semakin lama makin meningkat, kita bisa cari mungkin pilihan untuk another ke vendor-vendor lainnya lagi gitu ya. Dan pastinya ya tadi Mas Rian juga bilang job costingnya itu juga perlu diperhatikan karena takutnya biaya-biaya yang kita nggak sadar ternyata ada gitu ya. Dan ini kan juga dibilang kan apakah ini karena pencatatan biaya produksi yang belum detail, bisa jadi. Bisa jadi banget kayak nggak ada underlyingnya gitu, jadi kita nggak bisa ngelihat gitu sih. Betul, karena banyak biaya-biaya yang nggak terduga yang ada di dalam bisnis kan. Even itu operasional dari sisi bensin or something yang kita benar-benar yang mungkin ngelihatnya itu hal sepele tapi ternyata lama-lama juga malah jadinya ya bikin margin itu tipis tadi. Oke, mungkin bisa kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Untuk teman-teman yang mau bertanya itu boleh sekali ya untuk bertanya di sesi Q&A ini. Dan yang nomor dari Pajak Ayo juga udah di-share ya teman-teman di dalam komen gitu. Oke, lanjut ini ke Pak Fadil spesifiknya nih. Untuk biaya yang dikenakan oleh Pajak Ayo itu seperti apa? Apakah dipotong saat kita buat faktur pajak atau direkap dan juga dipotong setiap akhir bulan? Nah ini mirip sama yang tadi. Jadi ibu atau bapak silahkan langsung masuk ke dalam Accurate Store. Di dalam Accurate Store itu nanti di kolom search-nya atau kolom carinya itu tulis pajak.io. Kita di situ ada. Nah klik pajak.io nanti akan muncul itu detail harganya yang muncul tuh gimana. 0 sampai 10 itu gratis, 11 sampai ke 200 itu ada di 1.200. Dan seterusnya ya, seterusnya ada di situ. Nah pertanyaan yang kedua, apakah dipotong saat kita buat faktur pajak atau direkap? Ini yang pertama yang betul, dipotong saat buat faktur pajak. Jadi memang prosesnya untuk menggunakan pajak.io, ini perlu teman-teman garis bawahi ya, yang perlu diingat adalah bukan kami yang akan menagih user Accurate, tapi nanti dari Accurate yang akan memotong dari saldo deposit atau saldo e-trax-nya. Jadi ketika sudah melebihi kuota harian bertransaksi dengan pajak.io, itu berarti sudah harus ada biaya yang dikeluarkan. Nah biaya yang dikeluarkan itu saya harus bayarnya gimana, saya harus bayarnya kemana, saya dapat faktur pajak atau enggak, saya dapat invoice atau enggak. Enggak usah bingung, itu simple, itu tinggal masuk ke dalam area penagihan di dalam Accurate. Dari area penagihan itu nanti ada saldo deposit, silahkan diisi menggunakan virtual account BCA. Nanti misalkan kayak isi 50.000 atau ngisi 60.000, itu nanti kan ada saldo deposit. Pindahkan saldo itu ke e-trax. Nah di saldo e-trax itu nanti misalkan dari saldonya udah ada 60.000, nanti ibu setiap upload faktur pajak akan langsung terpotong otomatis di situ. Jadi bukan dipotong setiap akhir bulan, tapi real time. Ketika menerbitkan faktur pajak yang sudah melebihi kuota harian, itu nanti akan langsung dipotong dari saldo e-trax-nya tadi ya. Betul. Gitu. Dan cukup mudah. Kalau misalkan mau tanya lebih lanjut, tanya aja tim teknisnya juga. Betul. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada kendala ataupun pertanyaan yang mungkin bisa fatnya, aduh receh banget nih kalau misalkan ditanya atau mungkin enggak kok. Iya, tenang aja. Enggak ada pertanyaan itu. Justru kita senang semakin kita sering interaksi dengan para pengguna Accurate atau user Accurate, itu kan berarti kami tuh bisa tahu gitu ada masalah apa,
Ada yang Betul. harus diselesaikan atau enggak, ada yang bisa dikembangkan atau enggak begitu. Betul, dan nantinya juga mungkin bisa juga bahan evaluasi juga Betul. kalau misalkan dari sisi collaboration juga, jadi tinggal buat aja FAQ yang emang sering ditanyakan oleh teman-teman Accurate People kepada tim pajak IO ataupun sebaliknya gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ke next pertanyaan. Bagaimana bisa melaporkan stok rusak secara perpajakan? Oh, ini kayaknya langsung dapatnya itu dari registrasi ya. Mungkin dari dijawab Stok oleh. rusak. Mau Mas dulu atau dari aku dulu? Kayak dari Mas Padi dulu, dari langsung pajak. Oke, Oke. kalau melaporkan stok rusak secara perpajakan itu berarti ini belum terjadi penjualan gitu ya, belum terjadi penjualan atau apa. Kalau misalnya udah terjadi penjualan kan berarti nanti akan diretur gitu ya. Tapi kalau stok rusak secara perpajakan mungkin kalau dari sisi pajak pasti akan ngikutin treatment accounting itu. Ada penyusutan atau enggak, terus ada beban-beban lain atau enggak kayak gitu. Jadi ditelusuri tersebut Betul, lagi ya, stok ditelusurin rusaknya itu tersebut. seperti apa? Karena kan stok rusak ini kan sebenarnya artinya misalkan ya, saya misalkan beli barang 100 gitu dari Mbak Anggi. Saya beli barang 100. Tapi saya dapat faktur pajak dari Mbak Anggi. Ini kalau misalkan dalam kita berbicara konteks PPN ya. Saya dapat faktur pajak nih. Halo Mas Fadil, ini faktur pajaknya ya untuk 100 handphone gitu misalkan. Nah ternyata pas ketika saya baru sadar di 2 bulan 3 bulan kemudian, saya baru sadar ternyata dari 100 handphone itu ada 20 yang rusak. Itu kan berarti stok handphone saya rusak kan. Saya tuh bisa ngelakuin retur namanya. Retur faktur pajak masukan. Artinya dari saya nanti akan menerbitkan nota retur bahwa 10 handphone dari Mbak Anggi itu rusak. Oke. Itu yang akan saya kirimkan ke Mbak Anggi. Nanti Mbak Anggi melakukan pelaporan lagi. Retur faktur pajak keluaran namanya. Oh, I Atas see. 10 Oke. handphone yang rusak tadi. ini ternyata udah dikembaliin dan itu jalan. Mungkin itu bisa ngebantu juga. Mungkin itu ya yang bisa saya mengerti dari pertanyaan melaporkan stok rusak. Berarti kan itu udah terjadi itu ya. Tapi kalau misalkan ya intinya kembali bagaimana treatment dari accountingnya kali. Nanti mungkin dari sisi ini Mas Rian bisa coba tambahin. Makasih. Oke, mungkin sedikit aja kalau dari sisi accounting ya, mungkin kalau dari sisi accurate-nya adalah ini berarti kan secara barang itu memang tidak bisa untuk dilakukan transaksi penjualan. Artinya adalah benar-benar memang rusak dan memang mungkin tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Nah sebenarnya secara pencatatan itu di accurate itu bisa namanya di adjustment, artinya adalah dilakukan penyesuaian gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya adalah akan masuk menjadi biaya dan biaya tersebut akan mengurangi yang namanya laba gitu ya, seperti itu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi jatuhnya sebagai biaya mungkin ya, beban. Oke. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan yang tadi bertanya itu boleh nanti kalau misalkan mungkin jawabannya masih belum puas atau apa segala macamnya itu di kolom chat komentar atau di Q&A ya lanjutannya. Dan di sini juga dari Ibu Wulan juga ya Pak, nanti kalau misalkan kita pakai jasa pakai pajak IO sendiri settingannya apakah bisa dibantu? Ya bisa. Bisa. Kalau nggak dibantu Nanti nggak ada yang maki kita nanti. benar. Nanti kalau misalkan mendingan yang udah sama ahlinya juga ya, sama Betul. expertnya juga, nanti dibantu sama tim dari pajak IO juga yang bisa ngebantu settingin juga nih Ibu Wulan gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara terintegrasinya antara Accurate dan juga pajak IO dengan lingkup bidang usaha yang berbeda-beda? Apakah sesuai atau terus mengikuti update dari peraturan pajak? Ke saya lagi berarti ya? Iya betul. Oke. Karena ini fokusnya emang pajak Betul. ya. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi saat ini integrasi antara Accurate dengan pajak.io itu memang masih hanya ada di penerbitan faktur pajak keluaran. Jadi masih sebatas di situ. Ke depan kan tadi kalau misalkan dari Spill, Pak, paparan ada apa saya lagi, Pak? ada faktur pajak masukan, terus nanti mungkin bisa melakukan penerbitan bukti potong langsung di dalam aplikasi kami atau apa semuanya itu, jadi itu bisa. Nah kalau misalkan ini pertanyaannya ya dengan pajak dengan lingkup bidang usaha yang berbeda-beda, ini luas banget. Jadi artinya saya mungkin coba menjawabnya. Cara terintegrasinya pokoknya antara Accurate itu gampang, tinggal integrasi. Kalau misalkan memang Anda adalah PKP, perusahaan kena pajak, berarti Anda eligible untuk menggunakan integrasi Accurate dengan pajak.io. Nah, habis diintegrasikan mau itu dijual ke lingkup bidang usaha yang beda-beda ya berarti kan Anda menerbitkan yang namanya faktur pajak kan. Ini yang pertama. Nah, kedua, apakah sesuai terus mengikuti update peraturan pajak? Tadi itu kan udah saya jelasin juga.
di 31 Desember tuh kita tenang semua ya. Tapi tiba-tiba PPN-nya itu berubah semuanya, itu kita live update kali Mbak ya, bukan Itu update peraturan berasa pajak. banget sih Pak. Betul. Jadi itu jangan khawatir, setiap penggunanya itu pasti nanti akan, kalau misalkan ada perubahan tarif PPN nanti di depan, terus ada perubahan cara perhitungan PPN atau apa, itu pasti kami akan di brief terlebih dahulu. Nah kemudian ketika kami di brief, baru kami nanti akan rilis ke Accurate menyesuaikan, iterasinya jadi panjang, nggak yang instan, nggak yang pendek kayak gitu. Jadi harusnya nggak perlu khawatir, tetap gunain Accurate aja dengan tenang gitu. Betul, dan kalau misalkan kita setiap kayak acara nih, biasanya tuh Pak Fadil tuh sibuk banget ya. Biasanya tiba-tiba nanti dulu ya Mbak Anggi, soalnya Pak Fadilnya lagi meeting dulu sama orang pajak katanya, sama DJP kayak gitu. Jadi kalau banyak sebanyak itulah, kitanya juga baru dikasih tahu gitu atau apa ya, mau nggak mau kan gitu Mbak. karena peraturan juga fluktuatif ya Mas ya, selalu terus update juga. Bisa berubah kapan aja, betul. Oke, mungkin another pertanyaan lagi, question lagi dari teman-teman. Oke. Tadi tuh ada pertanyaan yang bagus sebenarnya, tadi saya sempat ngelihat, kalau nggak salah Aku coba bacain. 10 invoice ya, 10 pelanggan ya. Betul. Pak Haryadi, mungkin Pak Haryadi. aku coba Boleh? bacain dulu Boleh. sebentar ya. Ini dari Pak Haryadi Indrajaya untuk pajak IO. Sebentar. Mungkin yang pertanyaan yang ini nanti kita akan skip dulu ya. Aku coba untuk yang di sesi Q&A-nya dulu. Apakah XML faktur PPN keluaran yang diekspor dari Accurate per 1 sampai dengan 31 bulan berjalan, bisakah digabung per NPWP pelanggannya nih? Nah, itu dia yang saya pengen coba explore. Kalau misalkan dia udah ngomong 10 pelanggan atau 10 cabang, itu kan berarti 10. Ini menarik, kalau misalkan Bapak mungkin bisa technical support, Bapak bisa coba jadwalin diskusi sama saya, karena harusnya Bapak tuh menerbitkan 10 faktur pajak ke 10 pelanggan tersebut itu dengan NITKU yang berbeda-beda Pak. Jadi misalkan NPWP perusahaannya adalah perusahaan A gitu, tapi kan NITKU-nya ada NITKU cabang. Nah kalau misalkan untuk digabung, itu berarti kita berbicara faktur pajak gabungan, artinya dari kumpulan beberapa commercial invoice untuk orang yang sama atau untuk pihak yang sama, dan di dalam satu masa pajak yang sama juga, itu bisa nerbitin faktur pajak penggabungan. Tapi kalau spesifik seperti pertanyaan Bapak, ada 10 cabang, justru dari Bapak itu harus memastikan nih 10 cabangnya ini memiliki NITKU yang berbeda atau NITKU yang sama, karena implikasinya bisa jadi beda. Kalau misalkan ternyata dari 10 cabang itu NITKU-nya beda semua, artinya itu harus nerbitin 10 faktur pajak. Tapi nggak bisa dalam satu faktur pajak itu untuk 10 itu ya Pak ya? I see. Kalau misalkan pengen digabung ya syaratnya itu harus ke yang orangnya sama, NITKU-nya sama dalam masa yang sama. Itu baru bisa itu ya Pak ya? Baru bisa untuk ada menu faktur pajak gabungan. Tapi kalau misalkan kayak, makanya saya pengen tahu cabang ini kayak gimana, apakah cabang udah dipastikan NITKU-nya sama semua atau berbeda, itu yang perlu kita, pentingnya nanya ke technical support adalah supaya kita bisa tahu perspektif pertanyaannya dengan lebih jelas gitu Mbak. Oke, jadi Pak Haryadi itu bisa langsung nanti hubungin ke kontak yang ada di kolom komentar ya, atau mungkin nantinya kalau misalkan dari teman-teman dari Pajak IO mau kontak langsung dari Pak Haryadi, boleh di drop aja Pak Haryadi untuk nomornya Pak Haryadi biar bisa di chat, tapi langsung aja ke host and panelist aja nih Pak gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan dulu. Oke. Di sini ada lagi pertanyaan datang dari tim registrasi juga. Bagaimana sinkronisasi data produksi, stok dan juga PPN melalui integrasi Accurate Online dengan Cortex dapat membantu industri manufaktur mengurangi resiko dari kesalahan dalam pencatatan dan juga pelaporan pajak di era Cortex. Mungkin ini Pak Rian ya, Mas Rian ya. Oke. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana sinkronisasi data produk gitu ya. Jadi sebenarnya simpel aja sih Bapak dan Ibu. Jadi ketika misalnya menggunakan Accurate, pada saat kita melakukan pembelian ataupun penjualan, tentu di sini stok itu akan terus bergerak gitu ya. Jadi ketika misalnya memang itu melakukan pembelian, tentu stok akan masuk, dan pada saat kita melakukan penjualan itu akan berkurang gitu ya. Itu yang pertama. Terus jadi kita nggak perlu repot-repot nantinya ketika misalnya ada transaksi kita harus adjustment ataupun misalnya harus menyesuaikan secara manual, itu nggak perlu gitu, karena pada saat kita sudah melakukan transaksi
transaksi, udah pasti jurnal akan terbentuk dan juga stok juga akan berkurang gitu ya tentunya. Dan sebenarnya juga untuk melakukan yang namanya PPN gitu ya, PPN itu dia melekatnya langsung ke barang ataupun jasa gitu ya. Jadi pada saat nanti kita melakukan transaksi, pastikan di setting produknya itu sudah dikenakan pajak, dan juga pajaknya juga harus disetting tarifnya adalah 12% dan juga DPP-nya 11/12 gitu ya. Supaya nanti pada saat kita melakukan transaksi, satu pada saat kita melakukan pembelian akan terbentuk PPN masukan, kemudian pada saat kita melakukan penjualan PPN keluaran juga itu akan terbentuk gitu ya, sehingga nanti di akhir bulan kita bisa melakukan yang namanya rekonsiliasi pajak, apakah pajak itu dia kurang bayar atau lebih bayar, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya nanti kalau misalnya memang kita mau buat faktur pajak, nggak perlu repot-repot, bisa pakai pajak.io ya Mas Badil ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, akan semakin mudah tentunya Mbak Anggi. Ya, nambahin dikit aja. Bener semua itu jawabannya udah solid, jawaban dari Mas Rian. Jadi sebenarnya kalau udah ada data produksi, udah ada stok, itu kan kembali lagi ke setup data di awal kan. Betul. Kalau dari awal dia memang udah setup ada PPN, misalkan PPN ini adalah 12%, DPP 11/12. tadi. Ketika ngebuat penjualan, itu semua akan langsung ngurang semua. Akan langsung, oh ini barang ada PPN-nya, oke stok langsung berkurang, data produksi itu lengkap. Harusnya integrasi ini ngebantu nih untuk teman-teman yang Harusnya lebih mudah jadinya ya Pak ya. Iya, lebih mudah, lebih sulit di awal untuk melakukan setup, tapi Setup akan di awal. jauh lebih indah hidupnya ketika setupnya sudah berjalan Betul. dengan lengkap lah di awal gitu. Balik lagi memang kelengkapan data dan juga gimana Betul. cara kita untuk setup dari di Accurate-nya ataupun yang tadi legalitas yang emang dibutuhkannya itu baik dan juga detail ya Pak. Betul. Mungkin kita bisa ngeluangin waktu lebih banyak sedikit di hal tersebut, tapi ujungnya tuh nanti kita akan ya udah santai aja sebenarnya untuk menggunakan dari Accurate ataupun dari sisi pajak IO-nya itu sendiri. Oke. Ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Ada? Oke, ada. Siap. Apa solusi terbaik jika terjadi kesalahan input pada SPT tahunan yang dilaporkan melalui fitur lapor pajak IO? Nah, SPT Oke. tahunan bahkan produknya nggak ada di kita, belum ada di kita, itu masih belum rilis. Jadi sebenarnya mungkin saya coba revisi, mungkin maksudnya SPT PPN kali ya. SPT PPN. Kalau misalkan SPT PPN itu kan, kalau misalkan memang ada kesalahan faktur pajak, ya salah satu opsi yang tercipta adalah harus melakukan pembatalan. Tadi ya. Ya, pembatalan faktur pajak atau misalkan mungkin nggak ingin dibatalkan tapi ingin diganti, itu bisa. Jadi ya itu opsi satu-satunya, tapi ya konsekuensinya adalah misalkan atas bulan Januari sudah melakukan pelaporan SPT PPN. Kemudian di bulan Februari baru sadar kalau misalkan ada invoice yang salah. Itu kan berarti harus dibatalin terus buat mengganti. Ya konsekuensinya adalah harus melakukan yang namanya pelaporan SPT pembetulan pertama untuk masa Januari. Jadi ya seperti itu. Oke. Dan itu maksudnya banyak kok, ada juga yang melakukan itu normal juga. Kalau misalkan memang ada human error yang memang benar-benar pure human error ya, tidak ada rekayasa atau apa, ya itu pasti sesuatu yang bisa dijelaskan ke kantor pajak atau apa ya, jadi nggak kenapa-napa gitu. Jadi harusnya nggak ada masalah gitu Mbak. Oke. Dan ini mungkin lanjutan juga dari yang PPN tadi, dari Q&A aku coba bacain ya dari teman-teman ya. Modal dari supplier ini udah 40.000 sudah PPN. Jika saya jual 44.000 tanpa PPN karena tidak PKP, sebenarnya saya harusnya PKP, tapi kalau saya PKP jual plus PPN tidak bisa bersaing dengan kompetitor yang jualnya itu non PPN juga. Solusi terbaiknya gimana ya Kak? Oh ini udah teknis, curhat ya mah konsultasi gitu. bisnis jadinya. Betul, ini konsultasi bisnis. Karena Ramadan. Betul. Gimana Mas? Mungkin Kalau misalkan kayak gitu, ya kalau ya berarti ya memang indahnya kompetisi gitu kan. Indahnya kompetisi itu adalah kalau menurut saya adalah yang ujung-ujungnya yang akan dimenangkan, yang akan menang itu adalah customer gitu. Nah makanya kalau misalkan menurut saya ya harus lebih kreatif gitu. Karena kan nggak mungkin kalau misalkan udah PKP terus nggak ngenain PPN gitu. Itu kan nggak mungkin. betul. Nggak mungkin banget, dan orang pun juga nggak keberatan kok bayar PPN selama misalkan memang tuh udah jelas gitu. Atau kalau nggak salah di Accurate kan juga ada fitur ini kan ya, ada fitur yang harga include PPN Ada, tuh. total termasuk pajak. Total termasuk pajak itu mungkin bisa juga dieksplor nanti dengan Accurate. Jadi instead of 100 ditambah 12%, tapi 100 itu sebenarnya udah termasuk PPN, itu bisa juga.
Itu mungkin bisa coba komponen kayak gitu, habis itu dilihat ya marginnya Mas. Masih tebel atau enggak, terlalu tipis atau enggak, terus ada terlalu atau kayak gimana atau apa. Dan banyak kok pengguna Accurate yang melalui pajak.io itu pakai fitur total sudah termasuk PPN. Oke, jadi sebenarnya balik lagi bisnis itu emang indahnya persaingan bisnis itu seperti itu. Jadi gimana kalau misalkan kita ngeliat ternyata kalau misalkan di-includein PPN harganya jauh banget lebih besar ya kalau misalkan kita lihat. Tapi kan ada juga yang mungkin jualnya ya tadi 44.000 tapi exclude PPN. Jadi pas di akhir ya udah itu sekalian sama PPN-nya juga gitu. Dan tadi juga bisa pakai fiturnya dari sisi Total termasuk Accurate ya. PPN itu Total termasuk PPN tadi. Atau kalau misalkan emang karena di sini anonymous attendee nih yang bertanya. Jadi kalau misalkan mau tanya lebih lanjut itu bisa nanti kontak juga yang ada di nanti di akhir apa ya namanya sesi kali ini. Nanti bisa daftarkan bisnis yang Anda, nanti juga bisa kita coba nih untuk kita berikan kepada teman-teman dari konsultan bisnis kami juga gitu, yang ada di lapangan. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sebentar. Kalau misalkan kita lihat dari ini sudah selesai. Oke, dan dari sebenarnya ada lebih ini lagi nih ke Mas Rian dari Pak Haryadi, tapi cukup teknis sekali nih. Mungkin nantinya akan dibantu sama tim yang akan menjawab secara teks kali ya. Boleh. Karena katanya untuk menu laporan SPT atau PPN faktur keluaran, misal barang harga Rp1 lalu terjual sebanyak 1 juta lembar, total harga kan jadi 1 juta. Itu include tax ya. Tapi setelah saya cek di XML-nya, kenapa tax base-nya ini menjadi 900.000 kurang pas DPP-nya. Kan seharusnya tax base-nya itu adalah 900,90 dan ada include 11/12 ya. Udah total termasuk pajak gitu ya harusnya. Oke, berarti itu udah termasuk dengan pajak ya. Karena katanya tadi dan other tax base-nya itu 82, 825, 8,82 gitu. Oke, berarti ini mungkin juga dibantu untuk teks aja kali ya nanti ya. Oke. Dan kalau misalkan dari pertanyaan sebenarnya masih ada lagi, tapi sebentar aku coba cari. Nantinya kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya juga lebih lanjut, di sini juga kebanyakan gimana caranya untuk bisa ngelihat detail dari HPP, detail dari PPN atau segala macamnya, itu bisa nanti kontak ke nomor yang ada ya di pajak.io juga teman-teman. Oke. Dan kira-kira apakah ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman semuanya? Mungkin kalau misalkan sudah tidak ada dan mengingat dari waktu juga udah mau ngabuburit betul ya. Jam-jam rawan. Ini udah rawan banget. Ini saya juga pas baca ini kayak ini udah belum ya tadi ya, kan udah ya gitu. Sekali lagi diingetin Mbak, kalau misalkan ada yang belum terjawab, feel free hubungin technical support kami. Mungkin ada kekurangan di sesi ini, kurang waktu atau apa, tapi hari masih banyak sebelum lebaran. Jadi silakan puas-puasin tanya ke kita biar kita bisa jawabin. Nomornya udah di drop kan ya juga ya? Nomornya sudah di drop, dan juga kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Accurate juga kita juga ada kelasnya dari Mas Rian juga kan ya Mas, di open class juga. Kalau misalkan manufaktur berarti itu ada di hari Jumat. Di hari Jumat. Berarti besok 1. Tuh ada ya sebenarnya ya. Mungkin kalau misalkan bisa linknya itu bisa dilihatnya itu di mana sih Mas Rian biasanya? Oke, kalau misalnya untuk link itu sebenarnya boleh juga cek Accurate Instagramnya Accurate. Itu di link itu ada sebenarnya yang ada open di class. bio-nya itu betul. ya. Oke. Jadi itu kalau misalkan teman-teman yang emang di manufaktur, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih teknis lagi, itu bisa langsung ditanyakan di kelasnya Mas Rian bersama dengan timnya di setiap hari Jumat ya untuk manufaktur. Khusus manufaktur, betul. Berarti hari ini sekarang hari Kamis, besok sebenarnya bisa. Jadi bisa langsung ke Instagramnya Accurate aja, terus juga bisa langsung cek aja di bio-nya dan pencet untuk open class-nya tadi. Oke, mungkin itu dari sesi Q&A kita pada sore hari ini. Sedikit closing statement kali ya dari masing-masing pembicara ya, masih aman ya? Dari Pak Fadil terlebih dahulu nih Pak Fadil. Iya langsung ditembak, saya mah apa? Sukanya nembak ininya. Tadi saya lagi lihat sesuatu. Closing statement gitunya.
kontrol tanpa menggunakan aplikasi yang tepat itu tidak akan pernah tercapai. Untuk mencapai target Anda, gunakan Accurate dengan pajak.io. Keren banget. Tetap ujungnya gunain Accurate X Pajak.io juga ya. Oke, lanjut Bapak Haji ini. Bapak Haji. Udah siap untuk berkhotbah soalnya ini. Siap makan ketupat ini. Udah jam-jam sore Mbak. Betul, Harus nanti- pindah ke masjid. Harus pindah ke masjid, luar biasa. Silakan Pak. Oke. Ya, mungkin gak jauh-jauh ya. Sekarang memang sudah zamannya era digitalisasi sebenarnya. Jadi kita harus mengikuti zaman, jangan sampai kita yang ketinggalan zaman. Karena memang sekarang banyak sekali tools-tools yang mudah yang memang membantu kita, terutama adalah mungkin tadi dalam kontrol stok, kemudian perpajakan dan lain-lain gitu kan. Jangan lupa gunakan Accurate Online dan juga pajak.io. Itu aja Mbak Anggi. Oke, keren banget. Dan dari diskusi tadi kita juga bisa ngeliat ya bahwa momen seperti Ramadan kali ini tuh bukan hanya tentang gimana caranya kita untuk bisa meningkatkan yang namanya penjualan, tapi juga tentang kesiapan kita untuk pakai sistem dan juga strategi, apalagi khususnya di era digital ini. Dan pastinya bagi manufaktur-manufaktur yang ada di Indonesia khususnya, ini lonjakan produksi bukan hanya soal gimana caranya untuk kita bisa bekerja lebih cepat lagi, tapi juga kita bekerja secara terukur dan biaya juga harus terkontrol dengan detail, stok juga harus terpantau dengan akurat, dan juga pajak bersama Accurate ya. Dan juga pajak harus dikelola dengan tertib dan juga terintegrasi. Bersama pajak.io ya. Bersama pajak.io. Jadi pada akhirnya yang nentuin keberhasilan itu sendiri juga bukan cuma seberapa omset yang kita raih, tapi juga seberapa sehat profit yang bisa kita pertahankan dari awal pencatatan sampai dengan nantinya bayar pajak, khususnya pajak PPN. Jadi kolaborasi Accurate dengan juga pajak.io itu pilihan yang sangat tepat ya Pak, khususnya di Ramadan kali ini. Oke, jadi itu aja kalau misalkan dari sisi sesi Q&A kita pada sore hari ini. Thank you untuk para pembicara kita pada sore hari ini. Kita nggak boleh berjabat tangan Pak. Oh, iya. Ramadan, Iya, soalnya Ramadan. Ramadan. Dan kita akan lanjutkan lagi ke MC kita pada sore hari ini dan kita kembalikan kepada Vira. Oke, terima kasih Accurate People semuanya. Yap, tadi itu juga sekaligus menutup webinar kita pada sore hari ini ya, Accurate People semua. Jadi dari diskusi kita tadi dan juga Q&A yang sudah dibawakan dari moderator kita bisa menarik kesimpulan nih Accurate People. Karena kalau di perusahaan manufaktur itu ternyata kontrol pajak yang baik itu nggak bisa dilepaskan dari data yang rapi nih Accurate People. Dan juga pencatatan produksinya, stok dan biaya, hingga bagaimana data tersebut digunakan untuk penyusun strategi pajak supaya lebih aman dan juga terarah di era Cortex sekarang ini. Oke, kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang telah berbagi insight dan pengalaman di siang hari dan sampai dengan sore hari ini ya, kepada Accurate People semuanya, dan juga sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Ingat, strategi pajak yang aman di era Cortex itu dibangun dari data yang valid, kemudian proses costing yang benar, dan juga sistem yang terintegrasi. Sebelum meninggalkan webinar, mungkin boleh dibantu kali ya Accurate People semua untuk bisa mengisi link feedback yang akan dibantu ditampilkan di layar kaca teman-teman semua nih. Yap. Oke, untuk link feedback ini nantinya supaya bisa menjadi bahan evaluasi kami untuk menghadirkan event-event yang lebih baik lagi selanjutnya, seperti itu. Mungkin boleh dibantu scan dari teman-teman Accurate People. Oke, yap, itu dia tadi. Dan karena masih dalam suasana Ramadan, kami juga dari panitia ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat yang menjalankan ya. Semoga ibadah kita dilancarkan, kemudian rezeki kita diluaskan, dan juga kita bisa semakin bertumbuh nih dengan pengelolaan yang lebih baik lagi. Amin. Saya Vira selaku MC dan juga mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di event Ramadan Series Accurate lainnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat laporan keuanganku makin berantakan, kabar rugi penjualan pun makin tak karuan. Cara